Bab 856. Reformasi yang berani. Menghadapi ancaman dari tetua Tiansheng, Zhou Yu tertawa dingin, sama sekali tidak takut. Benarkah begitu? Kalau begitu aku akan menunggumu. Namun, aku penasaran, apakah kalian anjing-anjing yang tersesat masih berani menginjakkan kaki di tanah negeri naga? Setelah mengatakan itu, krak, telepon itu hancur berkeping-keping oleh cengkeraman Zhou Yu. Zhou Yu membersihkan debu dari tangannya, lalu berjalan keluar dengan langkah besar sambil menyeret tahanan itu. Di sisi lain, tetua Tiansheng menjadi gila karena marah mendengar kata-kata Zhou Yu. Zhou Yu, orang tua ini akan mencabik-cabikmu. Setelah Zhou Yu keluar dari hutan, dia segera menelepon Ye Mengyun dan Zhang Zheng, memberitahu mereka tentang penangkapan tahanan tersebut. 1 jam kemudian, 2 mobil melaju kencang satu demi satu. Mobil pertama membawa Ye Mengyun dan Ye Mengmin. Setelah menerima telepon dari Zhou Yu, Ye Mengyun segera menyampaikan berita bahwa Zhou Yu telah menangkap perwira tertinggi domain gelap di kota Hai kepada Ye Mengmin, yang bergegas datang tanpa penundaan. Mobil kedua membawa Liu Bo dan beberapa bawahan. Setelah Zhou Yu memanggil Zhang Zheng mengirim Liu Bo untuk berkoordinasi. Pada saat ini, semua orang segera mendekati Zhou Yu, semua mata tertuju pada tahanan di tahanan Zhou Yu. Pemandangan tahanan itu membawa kilatan kegembiraan di mata Ye Mengmin. Ya, itu dia. Tahanan. Petugas berpangkat tertinggi di domain gelap di kota Hai. Saya dengar dia datang dari Shanghai, jadi dia pasti paham betul situasi di Shanghai. Petik 2. Punishment Hall telah menghabiskan lebih dari 5 tahun mencoba menangkap orang ini tetapi tidak pernah berhasil menemukannya. Haha, aku tidak menyangka tahanan ini benar-benar akan tertangkap olehmu, saudara Zhou Yu. Itu sempurna. Bersamanya, kita bisa membasmi semua pengaruh Dark Domain di sekitar Shanghai dalam satu gerakan. Petik 2. Saudara Zhou Yu, bisakah kau menyerahkannya kepadaku? Ye Mengmin menatap Zhou Yu dengan penuh semangat. Zhou Yu menganggukkan kepalanya. Tentu saja kamu bisa. Tapi sebelum itu, aku harus menyerahkannya kepada Liu Bo terlebih dahulu. Zhou Yu mengalihkan pandangannya ke Liu Bo. Liu Bo segera melangkah maju. Zhou Yu, aku mengerti maksudmu. Zhang Tua sudah memberiku pengarahan. Tenang saja, aku akan segera membawanya kembali dan membuatnya mengakui segalanya tentang Dark Domain dan perusahaan Sue. Dengan bukti di tangan, Pak Tua Zhang dapat bertindak tanpa hambatan, dengan cepat melikuidasi dan mentransfer seluruh aset Guangda Chemical ke perusahaan Anda, Huan Yu Enterprises. Zhou Yu mengangguk. Itulah alasannya mengapa dia menahan tahanan itu. Begitu masalah Guangda Chemical terselesaikan, dia akan memiliki modal untuk memasuki Shanghai. Selanjutnya, ia diangkat sebagai Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu oleh Ye Zhongshan. Dengan status ganda ini, begitu dia memasuki Shanghai di masa mendatang, dia dapat dengan cepat membentuk kekuatannya sendiri dan melaksanakan niatnya. Zhou Yu melihat ke arah Ye Mengmin. Pertama-tama aku akan menyerahkan tahanan itu kepada Liu Bo. Setelah masalah kimia Guangda selesai, kamu bisa datang dan membawanya pergi kapan saja. Petik 2. Ye Mengmin mengangguk penuh semangat. Tidak masalah. Setelah urusan selesai, Zhou Yu ikut bersama mereka kembali ke kota provinsi. Dalam perjalanan pulang, Zhou Yu menerima telepon dari Jiang Xin. Jiang Xin telah mengeluarkan bom mikro di dalam tubuhnya dan telah mengumpulkan sejumlah besar ahli untuk datang menyelamatkan. Zhou Yu segera menghentikannya dan menjelaskan situasinya, dan setelah mendengarkan, Jiang Xin berbicara dengan marah. Bajingan Mizongwu itu mati begitu saja, terlalu lunak baginya. Zhou Yu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, dia meninggal dalam penderitaan, aku anggap itu sebagai pembalasan dendamu. Baiklah kalau begitu. Ngomong-ngomong, kamu janji traktir aku makan, dan aku belum makan sampai sekarang, jangan coba-coba menawariku. Jiang Xin berkata dengan kesal. Zhou Yu tersenyum dan berkata, tentu saja, setelah aku selesai dengan urusanku, aku pasti akan mentraktirmu makanan enak. Itu kesepakatan. Setelah mengobrol dengan Jiang Xin, Zhou Yu kemudian memanggil He Su untuk mengumpulkan semua orang termasuk Milan dan Yu Kaiping untuk rapat. Begitu kembali ke kota provinsi, Zhou Yu langsung pergi ke Villa Daun Merah. Saat itu, He Su telah menyiapkan kamar pribadi, dan Milan serta yang lainnya telah tiba. Melihat Zhou Yu masuk, wajah He Su berseri-seri karena gembira. Zhou Yu, ada apa? Mengapa terburu-buru mengumpulkan semua orang? Zhou Yu tersenyum tipis. Tentu saja, ini tentang Everbright Chemical. Bagaimana situasinya sekarang? He Su melirik Yu Kaiping dan Milan satu demi satu dengan tatapan ingin tahu. Yu Kaiping hanya tertawa dan berkata, Direktur He, katakan saja. He Su mengangguk lalu menatap Zhou Yu dan berkata, seminggu yang lalu, Satuan Tugas Gubernur Zhang telah memasuki industri Huan Yu kami. Sepanjang minggu ini, kami telah bekerja sama, membahas kebijakan, dan kini kami telah menyusun rencana yang komprehensif. Petik 2.
Rencana spesifiknya seperti ini. Hesu diinterupsi oleh Zhou Yu sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya. Saudari Su, hematlah napasmu pada rencana khusus itu seperti memainkan kecapi untuk seekor sapi. Saya hanya ingin tahu, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar rencana Anda dapat sepenuhnya menggantikan Everbright Chemical. Hesu menatapnya. Sekarang dengan dukungan penuh dari Gubernur Zhang, sesuai rencana kami, paling cepat akan memakan waktu 3 bulan, dan paling lama 5 bulan, untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Zhou Yu mengerutkan kening. Mengapa masih butuh waktu lama? Hesu tampak terdiam. Apakah itu panjang? Ini sudah cukup cepat, oke. Apakah menurutmu Everbright Chemical adalah toko serba ada? Selain itu, poin pentingnya adalah saat ini, tidak ada bukti kuat bahwa Everbright Chemical berkolusi dengan Dark Domain di luar negeri. Oleh karena itu, meskipun mendapat dukungan penuh dari Gubernur Zhang, kami tetap perlu meminimalkan gangguan semaksimal mungkin dalam proses implementasi kami. Petik 2. Jika keributannya terlalu besar, hal itu akan memancing opini publik yang luas, dan itu akan memperumit keadaan, yang juga tidak baik bagi Gubernur Zhang. Mendengar ini, Zhou Yu tertawa. Yakinlah, mulai besok, Anda dapat bekerja dengan tegas, tanpa khawatir akan dampaknya. Hesu dan yang lainnya semuanya tercengang. Yu Kaiping dengan cepat bertanya. Zhou Yu, apa maksudmu dengan ini? Apakah ada perkembangan baru? Zhou Yu mengangguk. Ya, tepat sekali, saksi kunci yang dapat mengonfirmasi kolusi Everbright Chemical dengan Dark Domain telah ditangkap, saya telah menyerahkannya kepada Gubernur Zhang. Dengan kata lain, bukti kolusi Everbright Chemical dengan Dark Domain kini tersedia. Sekarang, Sue Changjiang hanya punya 2 pilihan, satu adalah segera melarikan diri, tapi kurasa dia mungkin tidak punya kesempatan lagi. Jadi, dia hanya punya satu pilihan lain, yaitu bekerja sama dengan patuh. Hanya dengan melakukan hal itu dia mungkin memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Jadi jika dia cukup pintar, dia akan segera menghubungi Anda, untuk menukar Everbright Chemical dengan peluang hidup yang tipis itu. Bab 857. Kenyamanan. Mendengar ini, Yu Kaiping dan yang lainnya langsung menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Itu fantastis. Jika memang begitu, dalam waktu tidak lebih dari sebulan, Huan Yu Industrial akan sepenuhnya menggantikan Guangda Chemical. Pada saat itu, lanskap bisnis kota Hai akan mengalami perubahan transformatif. Petik 2. Sungguh tidak dapat dipercaya. Jika sebulan yang lalu ada yang memberitahu saya bahwa Guangda Chemical, perusahaan raksasa ini, akan berganti kepemilikan dalam waktu sebulan, saya pasti akan menganggapnya gila. Saya tidak menyangka semua ini benar-benar terjadi. Wajah Yu Kaiping memerah karena kegembiraan. Milan dan Hesu juga sangat gembira. Ini benar-benar sesuatu yang patut dirayakan, jangan pulang malam ini sebelum kita mabuk. Yu Kaiping segera mulai menuangkan minuman. Suasana di ruang pribadi itu tiba-tiba menjadi panas. 1 jam kemudian, wajah Milan dan Hesu memerah, dan mata mereka berkaca-kaca karena mabuk. Akan tetapi, karena keduanya adalah seniman bela diri, tingkat mabuk seperti ini tidak ada apa-apanya bagi mereka. Sebaliknya, Yu Kaiping lah yang terlalu bersemangat dan terus minum segelas demi segelas, kini ia hampir pingsan. Pada saat itu, Yu Kaiping dan Hesu sedang dalam kontes minum, sementara Zhou Yu melihat ke arah Milan dan memberinya senyuman tipis. Milan, bagaimana kalau kita jalan-jalan di luar? Milan terkejut lalu mengangguk. Keduanya berjalan bahu-membahu menuju taman luar. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Milan, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Saudaramu Mi Zhongwu dan pamanmu Mi Yufu, mereka berdua sudah meninggal. Mendengar ini, ekspresi Milan membeku, dan kemabukan di wajahnya lenyap seketika. Dia terdiam, menatap langit, dan setelah waktu yang lama, dia berkata, Zhou Yu, terima kasih. Zhou Yu melambaikan tangannya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Bagaimanapun juga, mereka adalah keluargamu. Cukup bagiku jika kau tidak menyalahkanku. Petik 2. Milan tertawa getir. Keluarga. Mungkin aku menganggap mereka keluarga, tapi yang mereka inginkan hanyalah kematianku. Zhou Yu tidak tahu harus berkata apa. Dia dengan canggung mencoba menghiburnya. Milan, mulai sekarang, anggaplah aku, keluarga Su, dan paman Yu sebagai keluargamu. Hubungi aku kapanpun kamu punya masalah. Milan menatap Zhou Yu, matanya berkaca-kaca, lalu mengangguk lembut. Saya akan. Setelah mereka berbicara sedikit lagi, suara Hesu terdengar. Kalian berdua, kuharap aku tidak mengganggu. Zhou Yu menoleh dan melihat Hesu juga keluar. Melihat Hesu muncul, Milan tampaknya menyadari sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, Saudari Su, Zhou Yu baru saja berbicara kepadaku tentang urusan keluargaku, kami baru saja selesai. Oh ya, bagaimana kabar paman Yu? Dia benar-benar mabuk. Hesu mengangkat bahu. Milan segera berkata, kalau begitu aku akan membawanya istirahat.
Kalian berdua bicara. Setelah mengatakan ini, Milan mengangguk ke arah Zhou Yu dan segera berjalan kembali ke dalam. Setelah melihat Milan pergi, Zhou Yu menatap Hesu dengan jenaka. Kakak Su, ada apa? Apa kau tidak khawatir tentang aku dan Milan? Zhou Yu belum selesai bicara ketika Hesu tiba-tiba melemparkan dirinya ke arahnya, bibir merahnya menempel di bibir Zhou Yu. Mungkin karena lama tidak bertemu, atau karena pengaruh alkohol, kerinduan Hesu terhadap Zhou Yu tak terkendali dan meledak begitu saja. Dalam sekejap, Zhou Yu merasa diselimuti oleh api. Gairah yang membara itu menyebabkan Zhou Yu menyerah dalam sekejap. Zhou Yu menggendong Hesu dan kembali ke kamar, dan detik berikutnya, keduanya terjalin bersama. Malam itu, mereka saling berpelukan berkali-kali. Pada akhirnya, Hesu tertidur lelap karena kelelahan. Dan Zhou Yu basah oleh keringat. Dia bersandar di kepala tempat tidur, menatap Hesu yang sedang tidur, dan tak dapat menahan desahannya. Jadi pepatah lama di desa, yang ada hanya lembu mati tapi tak ada ladang yang tandus, maksudnya begini. Bahkan dia, seorang praktisi alam suci pemurnian tubuh, merasa tubuhnya hancur berantakan. Pria sungguh mengalami masa-masa sulit. Meski melelahkan, tetap saja ada rasa pencapaian. Zhou Yu bangun, mandi, dan kemudian pergi ke balkon, pikirannya tertuju pada masalah di depan sambil menatap langit malam. Dia telah membuka jalan bagi Guangda Chemical, sisanya terserah pada Hesu dan yang lainnya untuk menanganinya. Sedangkan dia sendiri, dia jelas perlu melakukan perjalanan ke negara bagian Yun. Tetapi saat ini, dia tidak mengetahui apapun tentang situasi klan Gu darah Yunzu, yang membuat Zhou Yu agak tidak berdaya. Dia tidak bisa begitu saja menuju ke sana secara membabi buta dan tanpa petunjuk apapun. Aku harus mencari seseorang untuk bertanya tentang situasi ini terlebih dahulu, pikirnya. Zhou Yu mulai merenung. Haruskah dia pergi ke Ye Mengyun? Atau haruskah dia menemukan Wei Wuya? Lupakan saja, lebih baik temukan Wei Wuya. Meskipun keluarga Ye mungkin tahu lebih banyak, latar belakang mereka terlalu rumit. Membiarkan mereka tahu terlalu banyak mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Zhou Yu memutuskan untuk berangkat kembali ke negara Qin besok. Malam berlalu dengan tergesa-gesa. Keesokan paginya, begitu Hesu bangun, dia melihat Zhou Yu sedang menatapnya. Mengingat kegilaan malam sebelumnya, wajah Hesu memerah, dan dia cepat-cepat membenamkan kepalanya di dada Zhou Yu, meringkuk di sana seperti kanguru. Melihat ini, Zhou Yu tidak bisa menahan senyum. Dia mengulurkan tangannya untuk menggenggam wajah sempurna Hesu. Saudari Su, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Hesu terkejut. Masalah dengan Guangda Chemical, saya serahkan pada kalian semua untuk menanganinya. Jika Anda menemui kesulitan, berkonsultasilah dengan Paman Zhang dan yang lainnya. Saya berencana untuk meninggalkan kota Hai hari ini. Kegembiraan di wajah Hesu langsung memudar. Kamu mau pergi? Kamu mau pergi kemana? Zhou Yu baru saja hendak menjawab ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Dia mengangkat telepon dan melihat Sun Ling yang meneleponnya. Ekspresi terkejut melintas di mata Zhou Yu. Mengapa dia tiba-tiba menelepon? Zhou Yu menekan tombol jawab. Segera setelah itu, suara cemas Sun Ling terdengar. Zhou, ada masalah di Aula Shenwu. Nyawa Hallmaster yang dalam bahaya, kumohon, selamatkan kami. Bab 858. Racun Gu menekan. Utara, Hallmaster Yang. Apa yang terjadi padanya? Wajah Zhou Yu menjadi gelap, dan dia langsung bertanya. Namun, dari ujung telepon yang lain, terdengar samar-samar suara ledakan teredam, disertai teriakan. Lalu telepon mati dengan nada datar. Salurannya terputus. Jelas sesuatu telah terjadi pada Shenwu Hall. Zhou Yu segera melompat dari tempat tidur dan mulai berpakaian. Hesu buru-buru bertanya. Zhou Yu, ada apa? Zhou Yu menjawab dengan serius. Kakak Su, sesuatu mungkin terjadi di negara bagian Qin, aku harus segera kembali. Baiklah, aku belum selesai memberitahumu, setelah aku mengurus urusan di negara bagian Qin, aku mungkin perlu pergi ke negara bagian Yun. Hesu sangat cerdas. Meskipun dia tidak rela membiarkan Zhou Yu pergi, dia sangat yakin bahwa pria seperti Zhou Yu tidak dapat terikat di sisinya. Sekali dia memendam pikiran seperti itu, tidak akan lama lagi dia akan kehilangan dia. Hesu dengan paksa menekan keengganan di hatinya, menatap Zhou Yu dalam-dalam. Baiklah, kalau begitu kamu jaga dirimu baik-baik. Jangan khawatir tentang hal-hal di kota Hai, aku akan mengurus semuanya dengan baik. Paling lama dalam 1 bulan, Huan Yu Corporation akan menjadi perusahaan real estate terbesar di kota Hai. Apapun yang ingin kau lakukan dengannya, aku akan mendukungmu dengan sekuat tenaga. Mendengar kata-kata ini, gelombang emosi melonjak dalam hati Zhou Yu. Dia selesai berpakaian, mendekati Hesu, menangkup wajah sempurnanya, dan menciumnya dengan lembut. Kakak Su, terima kasih. Hesu tersenyum tipis. Tidak perlu berterima kasih padaku. Anda langsung menuju bandara. Saya akan mengatur jet pribadi untuk Anda. Petik 2.
Zhou Yu mengangguk, lalu meninggalkan rumah. Ibu kota negara bagian Qin, markas besar Balai Shenwu. Pada saat ini, halaman kantor pusat benar-benar kacau balau. Lebih dari 100 murid Shenwu Hall tergeletak di tanah, menggeliat kesakitan, tetapi tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Setelah diamati lebih dekat, wajah setiap orang ditutupi garis-garis hitam, yang terlihat sangat mengerikan. Di tengah-tengah orang-orang ini berdiri lebih dari selusin individu, dengan tangan di belakang punggung mereka. Pakaian mereka sangat berbeda dari orang biasa. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah besar, dan pada kulit tubuh mereka yang terekspos terdapat pola-pola warna-warni yang sekilas tampak seperti tato. Namun setelah diamati lebih dekat, pola-pola itu tampak bergerak perlahan seperti aliran air. Selain itu, mereka juga membawa berbagai jenis alat musik di tubuh mereka, yang bentuknya mirip dengan perhiasan suku minoritas, tetapi bentuk dan gayanya sama sekali tidak memiliki rasa estetika, malah menimbulkan rasa takut dan ngeri. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan kepala penuh kepangan kecil. Orang ini tidak tinggi, tetapi memancarkan aura jahat di sekujur tubuhnya. Dia menatap Yang Siwu di depannya sambil tersenyum puas. Saya akan bertanya sekali lagi, di mana Sun Ling? Serahkan dia segera. Petik 2. Namun, wajah Yang Siwu dipenuhi amarah yang kelam, dan dia tetap diam. Saya tidak tahu siapa yang sedang kamu bicarakan. Pria itu tertawa dingin. Hall Master Yang, Anda mencoba mengulur waktu, bukan? Sepertinya kamu masih berharap seseorang akan datang menyelamatkanmu. Petik 2. Biarkan aku memberitahumu dengan jelas, bahkan jika kau memanggil Wei Wuya dari Paviliun Bela Diri Qinzu atau Yan Maozong dari pihak Qi Guochang, itu tidak ada gunanya. Jika aku mau, berurusan dengan mereka hanya akan memakan waktu semenit. Jangan tersinggung dengan kata-kataku, tapi itu karena Paviliun Bela Diri negara Qin selalu menjadi yang terlemah di antara semua negara bagian di negeri naga. Yang Siwu juga memiliki garis-garis hitam samar di wajahnya, tetapi sebagai seorang prajurit alam suci, dia masih bisa menahannya dengan kekuatannya. Menghadapi ejekan pria itu, Yang Siwu membalas dengan marah. Kalian makhluk-makhluk terkutuk yang bersembunyi di balik bayangan, berani menggunakan racun Gu dengan gegabah di negara bagian Qin. Seseorang akan datang untuk berurusan denganmu. Kesombonganmu tidak akan bertahan lama. Mendengar ini, lelaki itu tertawa dingin. Sepertinya aku terlalu mudah padamu. Mulutmu masih cukup keras. Sambil berbicara, dia mengangkat lengannya dengan santai, dan lonceng kecil yang diikatkan padanya langsung mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Pada saat yang sama, wajah Yang Siwu berubah drastis, diikuti oleh jeritan kesakitan. Garis-garis hitam samar yang hampir tak terlihat di wajahnya kini menonjol terus-menerus seolah-olah ribuan cacing tengah mencoba keluar dari dalamnya. Yang Siwu mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengendalikannya, tetapi tubuhnya masih menunjukkan retakan yang menakutkan saat darah muncrat keluar. Melihat Yang Siwu merasakan sakit yang luar biasa, lelaki itu tersenyum jahat. Hall Master Yang, kalau terus begini, paling lama dalam 10 menit tubuhmu akan ambruk total, dan kalaupun kau tidak mati, kau akan berakhir lumpuh. Apakah Anda yakin menginginkan hasil ini? Serahkan saja tetua keempat Sun Ling dengan patuh, dan aku akan mengampunimu, meninggalkanmu dengan nyawamu. Wajah Yang Siwu tampak garang, tetapi sorot matanya semakin geram. Dalam mimpimu, mencari kematian. Pria itu hendak meningkatkan kekuatan Gu racun. Namun pada saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari aula belakang aula Shenwu. Berhenti. Mendengar suara ini, lelaki itu mendongak dan langsung memperlihatkan senyum berbahaya. Hong Loya, sudah hampir 30 tahun. Akhirnya, aku menemukanmu. Orang yang bernama Hong Loya tidak lain adalah tetua keempat aula Shenwu, Sun Ling. Melihat Yang Siwu dalam keadaan seperti itu, Sun Ling segera bergegas, mengeluarkan benda yang sangat aneh menyerupai telur serangga, dan memberikannya kepada Yang Siwu. Setelah menelan telur serangga, wajah Yang Siwu yang awalnya ganas membaik secara signifikan dalam beberapa detik, meskipun kulitnya tetap pucat pasi. Dengan sedikit pemulihan, Yang Siwu segera berkata, "Siapa yang mengizinkanmu keluar?" Merasa bersalah, Sun Ling berkata, "Hall Master, Anda telah melindungi saya selama bertahun-tahun, dan saya berterima kasih untuk itu. Aku tidak bisa tinggal diam dan melihatmu dalam masalah." Petik 2. Aku sudah lama tahu hari ini akan tiba, kurasa ini takdir. Saya terima apa yang sudah takdir atur. Mendengar ini, mata Yang Siwu menunjukkan ekspresi yang rumit. Pada saat itu, suara lelaki di samping mereka berbicara. Hong Loya, oh tidak, namamu saat ini Sun Ling, kan? Bab 859. Dukun hebat. Tatapan orang itu pada Sun Ling dipenuhi dengan kegilaan, seolah-olah dia telah menemukan harta karun paling berharga di dunia. Ketika Sun Ling sedang merawat Yang Siwu tadi, dia tidak ikut campur tetapi malah memusatkan pandangannya pada Yang Siwu, dan melihat garis-garis hitam di wajahnya telah hilang sepenuhnya. Jauh dari kemarahan, ekspresi kegembiraan malah menyebar di wajahnya. Sun Ling, kau benar-benar salah satu keturunan paling luar biasa dari klan Gu Darah,
karena kau telah menciptakan Gu roh legendaris dari Ibu 10.000 Gu. Hanya Gu roh yang bisa melarutkan Gu darah mayat abadiku dengan begitu mudah. Dan prasyarat untuk membuat Spirit Gu adalah memiliki garis keturunan Dewa Penyihir. Kamu, Sun Ling, bukan dari garis keturunan Dewa Penyihir, jadi kamu pasti sudah menemukan seseorang yang memilikinya. Apakah saya benar? Di mana dia? Serahkan dia. Sun Ling tidak mau mendengarkan percakapannya, sebaliknya dia meraung marah. Penyihir Agung, aku sudah meninggalkan klan Gu darah, jadi kenapa? Mengapa kamu terus-menerus mengejarku tanpa henti? Pria yang dikenal sebagai penyihir agung itu tertawa dingin. Naif. Selama kau lahir di klan Gu darah, kau akan hidup sebagai anggota klan Gu darah, dan kau akan mati sebagai hantu klan Gu darah. Tidak ada hal seperti meninggalkan. Apakah kau menyadari betapa besar pengorbanan klan selama bertahun-tahun untuk menemukanmu? Selain itu, baik garis keturunan Dewa Penyihir, maupun roh Gu, adalah kunci untuk membuka tanah suci klan kita. Saya tidak perlu menjelaskan apa maksudnya, bukan? Begitu kita membuka tanah leluhur, klan Gu darah kita akan mampu merebut kembali kejayaan zaman kuno, kejayaan yang tak tertandingi. Sun Ling, kamu seharusnya berterima kasih kepada leluhur klan Gu darah karena telah memilihmu untuk mewarisi kejayaan tertinggi ini. Mata sang penyihir agung dipenuhi demam. Namun, Sun Ling membalas dengan marah. Kemuliaan yang tidak masuk akal. Itu hanya keserakahanmu sendiri. Memang benar, aku menemukan seseorang dengan garis keturunan Dewa Penyihir, tapi aku lebih baik mati daripada menyerahkannya padamu. Penyihir Agung terkekeh dingin sekali lagi. Apakah kamu pikir, jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan bisa mengetahuinya? Sambil berbicara dia merentangkan telapak tangannya. Saat berikutnya, seekor serangga seukuran lalat merangkak keluar dari tengah tangannya. Serangga ini seluruhnya berwarna abu-abu kecuali sepasang mata seukuran butiran beras, yang memancarkan kilau hitam. Melihat serangga ini, Sun Ling menggigil seluruh tubuhnya, ketakutan tampak jelas di matanya. Sang penyihir agung mencibir. Kamu tidak asing dengan boneka Gu ini. Begitu memasuki tubuhmu, kau akan menjadi boneka yang patuh, melakukan apapun yang kuperintahkan. Tentu saja, mungkin masih ada roh Gu di dalam dirimu, tetapi roh Gu-mu masih lemah, jauh dari matang. Saya punya banyak cara untuk mengatasinya. Petik 2. Tidak percaya padaku. Coba saja. Sang penyihir agung jelas memiliki kepercayaan diri penuh, sepenuhnya mendominasi atmosfer dengan auranya. Wajah Sun Ling sangat jelek dan rusak. Meskipun dia enggan mengakuinya, setiap kata yang diucapkan penyihir agung memang benar. Dia sama sekali tidak mampu membantah atau melawan. Satu-satunya harapannya sekarang terletak pada Zhou Yu. Berharap Zhou Yu dapat segera kembali. Berfokus pada Sun Ling, penyihir agung perlahan mengartikulasikan. Sun Ling, aku akan bertanya sekali lagi padamu. Di mana garis keturunan Dewa Penyihir? Sosok Sun Ling sedikit gemetar, tetapi dia tidak berbicara. Bagus. Penyihir hitam itu menyeringai dingin. Kilatan pembunuh terpancar di matanya saat dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengayunkannya. Dalam sekejap, awan kabut hitam melonjak ke arah Sun Ling. Sekarang, Yang Xiu sudah cukup pulih. Melihat penyihir hitam itu melakukan gerakan, dia langsung berteriak keras dan melayangkan pukulan. Gang Jin yang perkasa meletus, bergerak maju menuju kabut hitam, dan dengan satu pukulan, ia menghamburkannya. Mata penyihir hitam itu menyipit. Mencari kematian. Saat dia berbicara, tangannya disilangkan, dan saat berikutnya, seekor Gu hitam seukuran kepalan tangan muncul dari dadanya. Saat Gu hitam ini muncul, ia terbang menuju Yang Xiu. Ia bergerak secepat kilat. Wajah Sun Ling berubah, dan dia segera memperingatkan. Kepala balai, hati-hati, itu adalah naga gajah Gu, sangat kuat. Bahkan sebelum kata-katanya jatuh, tinju Yang Xiu bertabrakan dengan Gu. Bang! Terjadi ledakan keras. Pupil mata Yang Xiu tiba-tiba mengecil, dan segera setelah itu kulitnya menjadi pucat. Puh! Saat berikutnya, ledakan teredam datang dari lengannya. Terlihat lengan bawahnya robek, dagingnya berceceran, tulangnya patah, dan Yang Xiu sendiri memuntahkan darah dan terpental mundur. Di udara, orang bisa melihat keterkejutan di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan luar biasa yang terpancar dari gajah naga Gu yang mungil itu begitu mengerikan, jauh di luar pemahamannya. Setelah berhasil dengan satu serangan, penyihir hitam itu mencibir. Hanya seorang Saint Realm awal yang berani menantang gajah naga Gu milikku, sungguh terlalu percaya diri. Karena kau menginginkan kematian, aku akan mengabulkannya. Setelah berbicara, penyihir hitam itu melambaikan tangannya lagi. Gajah naga Gu mengeluarkan dengungan rendah yang tajam, dan kemudian, sekali lagi, ia terbang menuju Yang Xiu. Pada saat ini, Yang Xiu terluka parah dan terluka dalam, dan tidak mungkin baginya untuk bertahan lagi. Dan Sun Ling menyadari hal ini.
Tatapan mata yang tegas terpancar di matanya, dan meskipun dia tahu itu seperti menggunakan lengan belalang sembah sebagai kereta perang, dia tetap maju tanpa rasa takut. Akan tetapi, tepat pada saat itu, gajah naga Gu yang baru setengah terbang, tiba-tiba berbalik dan terbang ke arah punggung penyihir hitam itu. Gajah naga Gu adalah Gu yang terikat hidupnya dan dapat merasakan bahaya, serta secara otomatis melindungi tuannya. Perilaku semacam ini hanya menunjukkan satu kemungkinan, bahwa ada krisis yang lebih besar di belakangnya. Penyihir hitam itu segera menoleh untuk melihat. Dia melihat bayangan gelap muncul dari kejauhan, bergerak cepat, dan dalam sekejap mata, bayangan itu mencapai gerbang. Dan gajah naga Gu miliknya sedang menuju langsung ke bayangan itu. Bang! Suara tabrakan yang dalam terdengar. Gajah naga Gu, yang beberapa saat lalu begitu ganas dan melukai Yang Xiwu dengan parah, kini terpental oleh pukulan bayangan itu. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Yang Xiwu dan Sun Ling sama-sama tertegun, tetapi kemudian segera menunjukkan kegembiraan. Zhou Yu. Zhou. Bab 860. Binatang mengamuk Gu. Orang yang datang itu memang Zhou Yu. Setelah berbenturan dengan naga gajah Gu, sosoknya juga terhalang dan terhenti. Di mata Zhou Yu, sedikit kejutan muncul. Cacing Gu kecil ini ternyata memiliki kekuatan luar biasa yang membuat lengannya mati rasa. Apa benda ini? Demikian pula, kebingungan memenuhi mata imam besar penyihir. Lelaki di depannya tampak tidak lebih dari 30 tahun, namun dia mampu meninju naga gajah Gu miliknya. Imam besar penyihir menyipitkan matanya, mengamati Zhou Yu. Akan tetapi, Zhou Yu tidak memperhatikan imam besar penyihir, sebaliknya, ia langsung melihat ke arah Yang Xiwu dan Sun Ling. Melihat Yang Xiwu berlumuran darah, tergeletak di tanah, dan tampak terluka parah, Zhou Yu menghela napas lega, untunglah pria itu masih hidup, apapun kondisinya. Kemudian, tatapannya beralih kembali ke imam besar penyihir, matanya langsung berubah sedingin es. Apakah kamu yang melukainya? Menghadapi pertanyaan Zhou Yu, imam besar penyihir mendengus dingin. Sepertinya kau adalah bala bantuan yang mereka minta. Tanpa diduga, negara bagian Qin masih memiliki orang sepertimu, sungguh mengejutkan. Nak, siapa kamu? Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Kamu bahkan tidak mengenalku. Dari desa terpencil mana kamu merangkak keluar? Kata-kata itu tampaknya telah menyentuh hati imam besar penyihir. Dia mendengus dingin. Mencari kematian. Sambil berbicara, dia menepukkan telapak tangannya dengan keras. Cahaya merah darah muncul di tengah telapak tangannya, merasuki naga gajah Gu. Gajah naga Gu tiba-tiba mengeluarkan teriakan nyaring, tubuhnya yang awalnya hitam pekat mulai berubah menjadi merah. Ia menyerang Zhou Yu lagi. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini naga gajah Gu dikelilingi oleh riak yang terlihat di udara, seolah-olah ruang itu sendiri sedang terdistorsi. Adegan ini hanya terjadi ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu. Menghadapi gajah naga Gu yang datang, Zhou Yu menyipitkan matanya dan segera mengaktifkan teknik kuali emasnya, dipadukan dengan kekuatan geng naga, dan meninju keluar. Ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan dipancarkan. Gajah naga Gu yang memerah sekali lagi diterbangkan oleh Zhou Yu. Namun pada saat yang sama, tanah di bawah kaki Zhou Yu juga retak dengan banyak retakan padat. Berpusat padanya, tanah dalam radius 100 meter tiba-tiba runtuh secara signifikan. Melihat kejadian ini, raut wajah imam besar menjadi gelap. Kebanggaannya, sang gajah naga Gu, telah gagal 2 kali, pemuda ini sungguh luar biasa tangguh. Imam besar penyihir segera meraung. Semuanya, segera gunakan Gu binatang berserk. Atas perintah imam besar penyihir, lebih dari 10 bawahannya secara bersamaan mengeluarkan cacing Gu berwarna merah darah. Setelah kemunculannya, cacing Gu ini tidak menyerang Zhou Yu melainkan hinggap di atas kepala setiap orang. Saat berikutnya, cacing-cacing Gu ini, dengan cara yang membuat kulit kepala seseorang bergetar, menggali ke dalam kepala mereka. Tak lama kemudian, mata mereka berubah menjadi merah darah dan aura di tubuh mereka mulai bergejolak dengan hebat. Awalnya hanya setara dengan alam bawaan agung, aura mereka meroket ke alam suci dalam hitungan detik saja. Melihat pemandangan ini, Sun Ling segera berteriak. Zhou, ini adalah Gu binatang buas yang mengamuk, mereka sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh serangga Gu, tidak peka terhadap rasa sakit, dan terlebih lagi, serangan mereka membawa racun Gu yang membuat orang tanpa sadar menjadi marah, hati-hati. Tepat saat Sun Ling menyuarakan peringatan ini, lebih dari 10 orang tanpa rasa takut menyerang Zhou Yu. Sang penyihir agung mencibir. Sun Ling, jangan sia-siakan usahamu. Dia memang punya beberapa keterampilan, tapi dia baru berada di alam suci awal. Semua bawahanku sekarang berada di alam suci, 10 lawan 1, apa yang bisa dia lawan? Mendengar ini, Zhou Yu mencibir. Sangat percaya diri, iya. Kalau begitu, lebih baik kau buka mata anjingmu lebar-lebar dan perhatikan. Saat berbicara, Zhou Yu membuka mulutnya dan melolong panjang. Mengaum. Raungan iblis langsung meletus. Gelombang suara yang mengerikan menyapu ke depan.
Dalam menghadapi serangga Gu ini, Zhou Yu cukup berpengalaman, menggunakan Nether Fire Truki dari jarak dekat dan serangan gelombang suara dari jarak jauh, belum lagi Demonic Roar miliknya saat ini telah ditingkatkan dan diperkuat, membuatnya semakin kuat. Memang, saat mereka yang menyerbu ke arah Zhou Yu terkena raungan iblis, wajah mereka langsung memucat dan mereka membeku di tempat. Selanjutnya, masing-masing dari mereka mencengkeram kepala mereka dengan panik, mencabik-cabik rambut mereka, dan pada saat berikutnya, darah yang menggila yang telah menggali ke dalam kepala mereka tiba-tiba keluar lagi. Namun, begitu mereka muncul, mereka tersapu oleh gelombang suara dan langsung meledak. Dalam sekejap, lebih dari 10 darah yang hingar-bingar meledak. Dan ke-10 orang itu pun roboh ke tanah, berdarah dari ke-7 lubangnya, sambil merintih kesakitan. Sang penyihir agung tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa begitu kata-katanya terucap, lebih dari 10 bawahan ini akan dikalahkan begitu saja. Yang Xiu dan Sun Ling juga tercengang. Saat Zhou Yu meninggalkan negara Qin, dia hanya berada di puncak bawaan agung. Hanya dalam waktu sebulan lebih, bukan saja kultivasi Zhou Yu berhasil menembus alam suci, tetapi kekuatannya juga sangat dahsyat. Tingkat kekuatan ini mungkin tidak kalah dengan Mid Holy Realm. Ini terlalu mengerikan. Saat semua orang masih terkejut, Zhou Yu mulai bergerak. Sosoknya berkelebat, dan dalam sekejap, dia tiba tepat di depan sang penyihir agung. Merasakan ancaman dari sang penyihir agung, gajah naga Gu miliknya menyerbu lagi, mencoba menghalangi Zhou Yu. Zhou Yu mencibir. Binatang yang sangat setia. Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Kali ini, Zhou Yu tidak menahan diri sama sekali. Teknik kuali emas dari alam 6 kuali diaktifkan sepenuhnya. Ledakan. Gajah naga Gu langsung dihancurkan oleh pukulan Zhou Yu. Saat gajah naga Gu terbunuh, sang penyihir agung mengeluarkan ratapan menyakitkan, raut wajahnya berubah secara mengerikan, mengeluarkan darah dari ke-7 lubang, tampak terluka parah. Di matanya, ada campuran kental antara kengerian dan kebencian, dia menahan rasa sakit yang hebat dan hendak menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Namun Zhou Yu dapat mengetahui maksudnya hanya dengan sekilas pandang. Dia melakukan langkah gunung dan sungai, menamparkan tubuh sang penyihir agung. Tanpa perlawanan apapun, sang penyihir agung terlempar mundur bagaikan bola meriam, menghantam tanah dengan keras, lalu pingsan. Bab 861. Garis keturunan Dewa Penyihir. Zhou Yu mengalahkan penyihir agung dan belasan pengikutnya dengan pendekatan yang menggelegar, membuat Yang Xiu dan Sun Ling tercengang. Keduanya memiliki perasaan yang sangat tidak nyata. Seolah-olah mereka sedang bermimpi. Saat keduanya masih sok, Zhou Yu sudah mendekati Yang Xiu. Tuan Olayang, izinkan saya memeriksa luka Anda. Yang Xiu tersadar dari keterkejutannya, wajahnya pucat dan lemah mengangkat tangannya. Zhou Yu meraih pergelangan tangan Yang Xiu dan mulai memeriksanya. Racun Gu dalam tubuh Yang Xiu telah menghilang, namun, 5 organ internal dan 6 organ berongganya penuh dengan lubang karena kerusakan dari racun Gu. Akan tetapi, meskipun parah, semuanya adalah cedera fisik yang relatif lebih mudah diatasi. Zhou Yu segera menstimulasi ki sejati kayu Yi, menyalurkannya ke tubuh Yang Xiu. Luka-luka di dalam tubuh Yang Xiu mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Karena pernah dirawat oleh Zhou Yu sebelumnya, Yang Xiu sangat menyadari keterampilan medis Zhou Yu. Oleh karena itu, pada saat ini, dia tidak terlalu terkejut, tetapi hanya dipenuhi rasa syukur. Zhou, terima kasih banyak. Zhou Yu melambaikan tangannya sambil terkekeh. Tuan Balayang, tidak perlu sopan santun, lagi pula kita akan teman lama. Yang Xiu mengangguk penuh semangat, dengan emosi di matanya. Kemudian, Zhou Yu melihat ke arah Sun Ling. Penatua keempat, apa yang terjadi di sini? Siapakah orang-orang ini? Pada saat ini, Sun Ling menatap Zhou Yu, matanya dipenuhi dengan kerumitan. Dia terdiam cukup lama sebelum tampak mengambil keputusan. Tiba-tiba, gedebuk. Sun Ling benar-benar berlutut di depan Zhou Yu. Zhou, aku punya permintaan padamu. Tindakan ini agak mengejutkan Zhou Yu. Penatua keempat, apapun masalahnya, silakan berdiri dan bicara, tidak perlu berlutut. Yang Xiu juga cepat membantu Sun Ling berdiri dan membujuknya. Penatua keempat, Zhou Yu sangat lugas. Bicaralah terus terang saja. Sun Ling mengangguk, matanya penuh permohonan. Zhou, aku ingin memintamu untuk menyelamatkan muridku. Petik 2. Muridmu. Sun Ling menarik napas dalam-dalam. Orang ini, kamu kenal dia? Zhou Yu bingung. Dia tidak banyak berinteraksi dengan Sun Ling, dan terhadap muridnya, dia bahkan kurang mendapat kesan. Bagaimana dia bisa mengenalnya? Siapa itu? Sun Ling berkata perlahan. Tang Beibei. Wajah Zhou Yu menegang. Tang Beibei. Kakak angkat Tang Long. Sun Ling mengangguk. Ya, itu dia. Wajah Zhou Yu dipenuhi keterkejutan. Kapan dia menjadi muridmu? Sun Ling menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi rumit. Mungkin, ini semua sudah diatur oleh takdir. Masalah ini harus dimulai dengan rahasia suku kita.
Suku kami di negara bagian Yun memiliki sejarah ribuan tahun, dan ada legenda yang diwariskan dalam suku tersebut bahwa menemukan seseorang dengan garis keturunan dewa penyihir dan menciptakan gu spiritual akan membuka tanah leluhur suku tersebut. Konon, tanah leluhur kita menyimpan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, yang jika berhasil didapatkan, dapat membuat suku kita melambung tinggi, bahkan mendominasi dunia. Oleh karena itu, selama ribuan tahun, generasi demi generasi suku kami telah tanpa lelah mencari keberadaan garis keturunan dewa penyihir, tetapi tidak berhasil. Dan belum lama ini, saya secara tidak sengaja menemukan orang dengan garis keturunan dewa penyihir. Ketika saya menemukannya, garis keturunannya baru saja terbangun, dan dia dalam keadaan yang sangat buruk tanpa perlindungan. Maka aku menyelamatkannya, dan setelah itu, dia menjadi muridku. Karena identitasnya terlalu sensitif, jika aku tidak membantunya, dia akan segera ditemukan oleh orang-orang di sukuku dan saat itu hidup atau matinya tidak dapat diprediksi. Meskipun aku sudah berusaha keras menyembunyikannya, penyihir agung dan yang lainnya tetap menemukannya melalui suatu teknik rahasia. Sebenarnya, aku sudah di penghujung hari-hariku, dan kematian bukanlah hal yang aku khawatirkan. Namun, BB telah menjalani kehidupan yang keras sejak dia masih muda. Meskipun kami belum lama saling kenal, aku sudah lama menganggapnya sebagai cucu perempuanku sendiri. Saya tidak peduli dengan tanah leluhur atau tidak, saya hanya ingin dia menjalani kehidupan yang aman dan bahagia. Petik 2. Saat dia berbicara, Sun Ling menatap Zhou Yu dan memohon. Jadi, Tuan Zhou, aku mohon padamu, tolong bantu dia. Pada saat ini, Zhou Yu sangat terkejut. Kembali ke kota Hai di Red Leaf Villa, Tuan. Yan yang mati-matian menekan keluarga He untuk menemukan seseorang juga sedang mencari Tang Beibei. Menurut Tuan Yan, Tang Beibei adalah anak yang ditinggalkan keluarga Han di Shanghai. Dan sekarang, dia juga telah membangkitkan apa yang disebut garis keturunan dewa penyihir. Dua kejadian yang sangat tidak mungkin terjadi pada orang yang sama membuat Zhou Yu harus curiga bahwa latar belakang Tang Beibei mungkin tidak sesederhana itu. Di mana dia sekarang? Zhou Yu bertanya. Sun Ling segera menjawab. Dia saat ini bersama Nona Sui. Sui Tianyu. Zhou Yu tercengang. Tidakkah kamu tahu? Nona Sui dan Beibei sangat dekat, dan Nona Sui telah menerima Beibei di rumahnya, menganggapnya sebagai adik perempuan. Soal ini, kakaknya Tang Long juga menyetujuinya. Kemarin, ketika aku mengetahui orang-orang dari suku itu akan datang, aku meminta Nona Sui untuk melindungi Beibei. Mendengar ini, Zhou Yu agak tersentuh. Dia tidak menyangka begitu banyak hal telah terjadi di sini selama ketidakhadirannya. Kalau begitu, serahkan keselamatan Beibei padaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya, janji Zhou Yu. Mendengar persetujuan Zhou Yu, Sun Ling segera menunjukkan ekspresi terima kasih. Terima kasih, Tuan Zhou. Dengan ini, bahkan jika aku mati, aku bisa melakukannya dengan mata tertutup. Zhou Yu melambaikan tangannya. Kematian apa? Jika aku sudah berjanji, tidak akan ada seorang pun yang mati. Petik 2. Ngomong-ngomong, aku masih belum tahu nama sukumu. Sun Ling segera menjawab. Negara Yun, klan Gudarah. Mendengar tiga kata ini, senyum di wajah Zhou Yu langsung membeku. Bab 862 ditargetkan. Apa katamu? Klan Gudarah Yunzu. Zhou Yu yang asli menampakkan ekspresi terkejut. Reaksi Zhou Yu menyebabkan Sun Ling dan Yang Xiu tercengang. Sun Ling tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia ragu sejenak, tetapi tetap menganggukkan kepalanya. Mata Zhou Yu bergetar karena terkejut. Dia baru saja hendak mencari seseorang untuk menanyakan situasi klan Gudarah Yunzu, tanpa diduga, Sun Ling ternyata adalah anggota klan Gudarah. Ini memang suatu kebetulan. Zhou, apa? Sun Ling bertanya dengan agak gugup. Zhou Yu kembali sadar dan tersenyum tipis. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit terkejut. Mengapa kamu tidak menyebutkan apapun tentang klan Gudarah sebelumnya? Sun Ling berkata dengan getir. Saya adalah seorang pelarian dari suku, dan saya telah menyembunyikan identitas saya selama lebih dari 30 tahun, jadi. Zhou Yu mengangguk. Jadi begitu. Jadi, seberapa banyak yang kau ketahui tentang klan Gudarah? Sun Ling menggelengkan kepalanya dan berkata. Apa yang saya ketahui adalah semua itu dari 30 tahun yang lalu. Adapun 30 tahun terakhir, saya tidak begitu familiar. Petik 2. Namun, statusnya di suku itu sangat tinggi, dia pasti tahu. Sun Ling menunjuk ke arah dukun agung yang terbaring di tanah. Zhou Yu berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah kalau begitu, serahkan saja padanya. Begitu dia bangun, tidak peduli metode apa yang kau gunakan, buat dia menjelaskan situasi terkini klan Gudarah dengan jelas. Petik 2. Setelah kita memahami situasinya, saya akan secara pribadi menangani masalah ini. Mendengar kata-kata Zhou Yu, wajah Sun Ling berseri-seri karena kegembiraan. Baiklah, Tuan
Sun Ling sangat jelas tentang pengaruh Zhou Yu. Dengan kata-katanya, dia merasa jauh lebih lega. Yang Xiu segera memerintahkan orang-orang untuk memenjarakan dukun agung itu. Pada saat ini, telepon Zhou Yu tiba-tiba berdering. Zhou Yu mengangkat telepon dan melihat bahwa itu dari Sui Tianyu. Dia baru saja berencana untuk pergi menemui Sui Tianyu, tanpa diduga, panggilan Sui Tianyu datang lebih dulu. Zhou Yu buru-buru menjawab panggilan itu. Suster Yue. Zhou Yu, apakah kamu masih di kota Hai? Suara Sui Tianyu terdengar sedikit cemas. Saya baru saja kembali ke negara bagian Qin, apa yang terjadi? Sui Tianyu terkejut, tapi kemudian dia cepat berkata, kau kembali tepat waktu. Ada insiden di Huan Yu Pharmaceutical, datanglah ke kantor pusat sekarang. Mata Zhou Yu menyipit, dan dia segera berkata, baiklah, aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Zhou Yu menyapa Yang Xiu dan Sun Ling lalu langsung menuju kantor pusat Huan Yu Pharmaceutical. Setengah jam kemudian, Zhou Yu tiba di kantor farmasi Huan Yu. Saat itu suasana di kantor sangat tegang. Sui Tianyu berdiri membelakangi pintu, di belakangnya berdiri belasan bawahan, sebuah ruangan penuh orang, tak seorang pun berani bernapas berat. Ketika Sui Tianyu melihat Zhou Yu masuk, dia menahan amarahnya dan berkata, semuanya, pergi. Setelah bawahan pergi, Zhou Yu mendekati Sui Tianyu. Kakak Yue, apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu marah? Meskipun Sui Tianyu terus menahan amarahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meninggikan suaranya karena marah. Dalam setengah tahun terakhir, terdapat 3 obat baru dari Huan Yu Pharmaceutical yang, ketika mengajukan paten, semuanya diblokir oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Alasan yang mereka berikan adalah bahwa obat baru kami melibatkan pelanggaran paten dan oleh karena itu tidak dapat disetujui. Tapi obat kami dibuat menggunakan formula rahasia yang Anda berikan kepada saya, dan jelas tidak ada obat serupa di pasaran. Terlebih lagi, kami telah menambahkan beberapa bahan rahasia atas dasar ini, sehingga pelanggaran pun menjadi lebih kecil kemungkinannya. Petik 2. Namun di pihak mereka, mereka tidak menyetujuinya. Selanjutnya, tak lama setelah pengajuan paten untuk 2 formula sebelumnya, obat serupa muncul di pasaran. Meskipun efeknya tidak sebaik yang kami kembangkan, pendekatannya pasti sama. Petik 2. Saya sudah memikirkannya, dan satu-satunya kemungkinan yang saya lihat adalah seseorang di Badan Pengawas Obat dan Makanan telah membocorkan formula paten yang kami ajukan. Saya sudah berkali-kali menanyai mereka, tapi mereka tidak mau mengakuinya. Semakin banyak Sui Tianyu berbicara, semakin marah dia, dadanya sesak menahan amarah, hampir meledak karena amarah. Zhou Yu secara garis besar memahami situasinya, dia segera melangkah maju untuk menghibur Sui Tianyu. Kakak Yue, jangan khawatir, pasti ada jalan keluarnya. Jika kami memastikan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sedang bermain curang, saya akan menemui Gubernur Qi dan memintanya untuk turun tangan. Sui Tianyu menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya. Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga yang sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak, dan merupakan lembaga yang dikelola langsung oleh ibu kota. Pemerintah negara bagian di sini tidak punya hak untuk menanyakan tindakan mereka, dan bahkan Gubernur Qi tidak bisa menghubungi mereka. Petik 2. Zhou Yu mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak menduga akan terjadi komplikasi ini. Jika memang demikian, maka memang tidaklah tepat mencari Qi Guochang. Saudari Yue, Anda mengatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan menargetkan kita, apakah Anda punya bukti? Siapa itu? Sui Tianyu menggelengkan kepalanya. Ini semua informasi yang saya kumpulkan secara tidak langsung. Proses persetujuan mereka bersifat internal, jadi kami tidak bisa mendapatkan bukti kunci apapun. Petik 2. Saat dia berbicara, Sui Tianyu tidak dapat menahan diri untuk tidak marah lagi, tubuhnya gemetar karena marah. Zhou Yu dengan lembut memegang bahunya dan menghiburnya. Kak Yue, jangan marah, aku akan merasa tidak enak kalau kamu semarah ini. Mendengar ini, Sui Tianyu sedikit terkejut, lalu menatap Zhou Yu dengan sedikit tidak percaya. Dia tidak menyangka Zhou Yu akan menggodanya. Ini agak berbeda dari perilaku biasanya. Untuk sesaat, Sui Tianyu melupakan amarahnya, malah menatap Zhou Yu dengan penuh minat. Adik Zhou Yu, kenapa perjalananmu ke kota Hai membuatmu begitu manis? Sekarang kamu bahkan bisa menggoda adikmu. Kata-kata yang baru saja diucapkan Zhou Yu sepenuhnya keluar dari alam bawah sadarnya, dia tidak terlalu banyak memikirkannya. Sekarang setelah Sui Tianyu menanyainya, dia menyadari kata-katanya agak ambigu. Zhou Yu menyentuh hidungnya dan batuk. Baiklah, Suster Yue, tentang itu. Apakah kamu tahu mengapa mereka menargetkan kita? Sui Tianyu segera melihat bahwa Zhou Yu sedang mencoba mengganti topik pembicaraan dan menatapnya. Itulah yang ingin aku ketahui juga. Jadi, saya sudah mengatur makan malam dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Yin Tao, sore ini untuk melihat apa yang sebenarnya mereka inginkan. Mendengar ini, Zhou Yu segera berkata, baiklah, kalau begitu aku akan bergabung denganmu sore ini.
Bab 863. Departemen Pengawasan Narkoba. Sui Tianyu mengatur pertemuan makan malam di Yun Xiao Mansion. Pukul 9 malam, Zhou Yu dan Sui Tianyu tiba di rumah Yun Xiao. Tong Yingzi, manajer Yun Xiao Mansion, telah mendengar bahwa Sui Tianyu memesan makan malam dan telah menunggu lebih awal. Ketika dia melihat Zhou Yu keluar dari mobil, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Zhou Yu, kamu sudah kembali ke negara Qin. Zhou Yu agak terkejut. Bagaimana kamu tahu aku tidak berada di negara bagian Qin? Tong Yingzi menjawab dengan senyum cemberut. Ini semua berkat sepupuku Qinlan, dia sering menyebutmu di sini. Sui Tianyu juga mengetahui tentang hubungan mendalam antara Zhou Yu dan putri orang terkaya di negara Qin, matanya berbinar penuh minat saat dia memperhatikan Zhou Yu. Zhou Yu menyentuh hidungnya dengan canggung. Tong Yingzi menutup mulutnya dan tertawa kecil. Zhou Yu, Suster Sui, kamar pribadi kalian sudah disiapkan. Aku akan membawamu ke sana. Petik 2. Baiklah. Zhou Yu dan Sui Tianyu mengikuti Tong Yingzi ke dalam. Setelah masuk ke ruang pribadi, tak lama kemudian telepon Sui Tianyu berdering, dia meliriknya. Direktur Yin Tao telah tiba. Sesaat kemudian, Tong Yingzi menuntun seorang pria setengah baya yang gemuk ke dalam ruangan. Ini adalah tipikal pria parubaya yang berminyak. Dia memiliki bagian botak yang mencolok di atas kepalanya, tergantung pada beberapa helai rambut sebagai tanda perlawanan terakhir. Wajahnya berminyak dan berkilau, bahkan memantulkan cahaya di bawah lampu. Meskipun Sui Tianyu sangat marah terhadap otoritas farmasi, dia harus memasang senyum di wajah direkturnya dan pergi menyambutnya. Direktur Yin, sungguh suatu kebahagiaan yang telah lama dinantikan untuk menyambut Anda di sini. Yin Tao ini, meski matanya kecil, bola matanya luar biasa hidup, melirik Sui Tianyu dari atas ke bawah bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Melihat dada indah Sui Tianyu dan sosoknya yang ramping dan indah, Yin Tao hampir meneteskan air liur. Dia meraih tangan Sui Tianyu dan berkata sambil tersenyum. Direktur Sui, memang benar bahwa melihat sekali lebih baik daripada mendengar 100 kali. Aku sudah lama mendengar bahwa sutradara Sui memiliki kecantikan yang menyaingi Diao Chan dan melampaui Sisi, tetapi kamu, secara pribadi, jauh lebih cantik daripada para legenda. Melihat wajah Yin Tao bergetar karena tertawa, Sui Tianyu merasa sangat jijik hingga ia ingin muntah. Namun, dia tidak punya pilihan selain menanggungnya. Dia menjabat tangannya dengan sopan dan kemudian dengan paksa menarik tangannya dari genggaman Yin Tao, sambil tersenyum. Direktur Yin, silakan duduk. Yin Tao tidak terburu-buru. Dia tersenyum dan mendekati kursi, hendak duduk ketika dia tiba-tiba menyadari ada orang lain di sampingnya. Yin Tao mengerutkan keningnya. Direktur Sui, siapa dia? Sui Tianyu dengan cepat memperkenalkan. Direktur Yin, dia adalah bos grup Huan Yu kami, Zhou Yu. Mendengar nama Zhou Yu, wajah Yin Tao menunjukkan sedikit keterkejutan. Sebagai Direktur Otoritas Farmasi Negara Bagian Qin, dan menjadi bagian dari eselon atas negara bagian Qin, ia tentu akrab dengan nama Zhou Yu. Zhou Yu saat ini merupakan sosok yang sangat dicari di negara Qin. Yin Tao menatap Zhou Yu dari atas ke bawah, nadanya mengandung sesuatu yang aneh, lalu berkata, "Kudengar kultivasi bela dirimu cukup hebat, bahkan Wei Wuya sangat menghormatimu." Zhou Yu mengangguk acuh tak acuh. Itu pernyataan yang berlebihan dari Menteri Wei, lagi pula, saya masih junior di dunia seni bela diri. Mendengar ini, Yin Tao berkata dengan nada mengejek. Setidaknya kamu punya kesadaran diri. Juga, aku dengar kau berpura-pura menjadi setara dengan 3 tabib suci dari negeri naga, menipu orang di mana-mana. Alis Zhou Yu terangkat. Direktur Yin tampaknya punya masalah denganku. Yin Tao mendengus dingin. Sebagai Direktur Badan Farmasi, saya bertanggung jawab atas keselamatan jiwa masyarakat di seluruh negara bagian dan bahkan seluruh negeri. Yang paling kubenci adalah orang-orang seperti kalian yang mengira diri kalian murid seorang dokter ilahi, yang hampir tidak pernah mengenyam pendidikan formal, memegang beberapa resep obat rusak yang diambil entah di mana dan mengklaim itu adalah pusaka keluarga yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Alasan mengapa industri farmasi begitu dicerca sekarang adalah karena telah dirusak oleh kambing hitam seperti Anda. Sui Tianyu tidak menyangka Yin Tao memiliki prasangka yang begitu kuat terhadap Zhou Yu. Melihat Yin Tao makin marah, Sui Tianyu buru-buru menarik kursi untuknya. Direktur Yin, jangan marah begitu, mari kita duduk dan makan. Kudengar kau suka mencicipi anggur, dan aku sudah menyiapkan beberapa botol anggur berkualitas. Petik 2. Namun, yang mengejutkan Sui Tianyu, Yin Tao tiba-tiba menendang kursi itu dan berkata tanpa penyesalan. Direktur Sui, saya pribadi tidak suka kehadiran orang-orang yang tidak penting saat makan. Biarkan dia pergi, kamu tinggal dan temani aku makan malam. Selain itu, tulang leher saya juga tidak terlalu bagus. Anda bisa memijatnya. Petik 2. Mendengar ini, raut wajah Sui Tianyu berubah. Direktur Yin, ini tidak pantas, bukan? Kamu enggan. Memberikan pijatan untukmu berarti memberimu wajah.
Apakah kamu tidak ingin menyelesaikan masalah paten untuk Huan Yu Parma? Arti di balik kata-kata Yin Tao jelas. Jika Sui Tianyu menyenangkannya, dia akan membantu menyelesaikan masalah paten untuknya. Sui Tianyu agak marah, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Direktur Yin, bukankah ini terlalu berlebihan? Terlalu jauh. Direktur Sui, karena Anda berkecimpung dalam bisnis farmasi, Anda seharusnya memahami aturan perdagangan. Belum lagi hal lainnya, bahkan ketika seorang perwakilan medis kecil mengundang seorang presiden rumah sakit untuk makan, bukankah mereka juga perlu menyediakan teman dan hiburan? Jika Anda bahkan tidak bisa melakukan ini, bagaimana Anda bisa bertahan dalam industri ini? Yin Tao menatap Sui Tianyu sambil mencibir. Lagi pula, seperti yang kukatakan sebelumnya, biarkan dia pergi. Saya tidak ingin mengulanginya. Nada bicara dan perilaku Yin Tao benar-benar arogan, tidak menunjukkan rasa hormat terhadap Sui Tianyu. Sui Tianyu gemetar karena marah. Saat itu, Zhou Yu berdiri dan menarik Sui Tianyu ke belakangnya, lalu menatap Yin Tao dengan acuh tak acuh. Saat ini, di negara bagian Qin, hanya sedikit orang yang berani berbicara kepada saya dengan cara seperti ini. Sebagai seorang direktur badan farmasi, Anda seharusnya tidak memiliki keberanian. Kalau tidak salah, Anda pasti bertindak atas perintah seseorang. Aku memberimu kesempatan, sebutkan namanya, dan aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Bab 864. Jaminan. Bang. Yin Tao membanting telapak tangannya ke atas meja, wajahnya pucat pasi karena marah. Nak, tidak ada seorang pun di seluruh negara Qin yang berani berbicara seperti itu kepadaku. Kelompok indra ilahi Anda ingin berbisnis di industri farmasi di negara bagian Qin. Singgung aku, Yin Tao, dan aku akan mematikanmu dalam hitungan menit. Melihat Yin Tao sangat marah, Sui Tianyu menjadi panik. Dia bahkan tidak mampu marah lagi dan segera mencoba meredakan situasi. Direktur Yin, tolong jangan marah. Yin Tao menatap Sui Tianyu, nadanya mengancam saat dia berkata, saya datang ke sini hari ini dengan maksud memberi Anda kesempatan. Jika Anda memuaskan saya, semuanya bisa didiskusikan. Petik 2. Tapi sekarang, aku sangat tidak puas dengan sikapmu dan anak sombong itu. Perlu saya tegaskan, mulai sekarang, tidak ada satupun obat dari Divine Sense Pharmaceuticals Anda yang akan lolos uji coba. Mendengar ini, Sui Tianyu menjadi semakin panik. Jika itu terjadi, Divine Sense Pharmaceuticals akan tamat. Miliaran dolar yang diinvestasikan sebelumnya semuanya akan sia-sia. Belum lagi kerja keras yang telah dilakukannya. Sui Tianyu buru-buru mencoba memohon belas kasihan, tetapi Zhou Yu menghentikannya. Zhou Yu sama sekali tidak terintimidasi oleh kata-kata kasar Yin Tao. Bahkan, dia berbicara dengan nada yang hampir memerintah. Tarik kembali perkataanmu. Minta maaf pada Suster Yue. Yin Tao mendengar ini dan seringai muncul di wajahnya. Kamu ingin aku meminta maaf padamu? Saya pikir otakmu pasti rusak. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Yin Tao. Memukul. Disertai dengan suara tamparan yang renyah. Yin Tao dikirim terbang oleh Zhou Yu. Tubuh babi miliknya jatuh dengan keras ke meja kopi di dekatnya, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Pada saat yang sama, Yin Tao menjerit kesakitan. Beraninya kau menyentuhku. Kau sudah mati. Saat Yin Tao meratap, dia meraung karena marah. Sui Tianyu tidak menyangka Zhou Yu akan melakukan kekerasan secara langsung, dan wajahnya langsung pucat. Ini buruk, ini sangat buruk. Jika dia tahu, dia tidak akan membawa Zhou Yu. Dengan cara ini, bukankah mereka akan benar-benar menyinggung regulator farmasi, dan membuat mereka tidak punya jalan keluar? Sui Tianyu buru-buru memegangi Zhou Yu. Zhou Yu, hentikan kekerasannya, ayo bicara. Kemudian, dengan panik, dia membantu Yin Tao berdiri. Direktur Yin, ini semua salah paham. Yin Tao dengan marah menepis tangan Sui Tianyu, matanya merah saat dia memelototi Zhou Yu dan berteriak. Tunggu saja, ini belum berakhir. Dia lalu terhuyung-huyung menuju pintu keluar. Zhou Yu tidak menghentikannya tetapi diam-diam menempelkan seutas Ki Divine Sense ke tubuh Yin Tao. Dengan melakukan hal ini, ia bermaksud membuat Yin Tao marah, untuk melihat siapa sebenarnya yang ada di belakangnya. Saat dia melihat Yin Tao pergi dengan marah, Sui Tianyu hampir menangis. Dia seorang diri membawa Divine Sense Pharmaceuticals ke keadaannya saat ini, melakukan upaya besar dalam prosesnya, dan tentu saja, dialah yang paling tidak rela melihatnya hancur. Namun dengan situasi saat ini, tampaknya mustahil bagi Divine Sense Pharmaceuticals untuk tidak gagal. Melihat ekspresi sedih dan kesakitan di wajah Sui Tianyu, Zhou Yu segera melangkah maju untuk menghiburnya. Kakak Yue, kamu tidak bisa melihat. Yin Tao jelas-jelas datang untuk menguntungkanmu. Petik 2. Sekalipun kamu benar-benar menyetujui semua tuntutannya, dia tidak akan menyelesaikan masalahmu. Sampai kita mengetahui siapa dalangnya, masalah ini tidak akan pernah terselesaikan. Pada saat ini,
hati Sui Tianyu benar-benar kacau. Orang di belakangnya, Zhou Yu dengan lembut mencengkeram bahunya, menatap matanya dengan serius, dan berkata, "Kakak Yue, serahkan saja masalah ini padaku. Tidak akan lama sebelum kita mengetahuinya." Dipegang oleh Zhou Yu dengan cara seperti itu, Sui Tianyu perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya, dan secercah harapan bersinar di matanya. "Kau berjanji?" "Tentu saja." "Baiklah, kalau begitu aku percaya padamu." Sui Tianyu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Melihat Sui Tianyu sedikit pulih, Zhou Yu tertawa kecil. "Baiklah, Suster Yue, jangan khawatir tentang masalah ini. Jangan kita buang-buang piring ini." Zhou Yu menarik Sui Tianyu ke kursi dan menyuruhnya duduk. Dia sendiri juga duduk di samping Sui Tianyu, siap untuk mulai makan. "Ngomong-ngomong, Suster Yue, bagaimana kabar Bebe sekarang?" Tepat saat Zhou Yu hendak bertanya tentang Bebe, teleponnya tiba-tiba berdering. Zhou Yu mengeluarkan telepon dan melihat itu adalah panggilan dari Qi Guochang. "Yu, ku dengar kau kembali ke negara bagian Qin." Zhou Yu terkekeh dan berkata, "Ya, saya kembali pagi ini. Saya sebenarnya berencana untuk mengunjungi Anda besok. Tidak perlu menunggu sampai besok. Apakah kamu bebas sekarang? Aku punya teman yang sangat ingin bertemu denganmu. Jika memungkinkan, bisakah Anda bertemu dengannya?" Teman Qi Guochang pasti bukan orang biasa. Selain itu, Zhou Yu dan Qi Guochang memiliki hubungan kerjasama yang erat. Karena Qi Guochang secara pribadi mengundangnya, Zhou Yu tentu saja tidak akan menolak. "Tentu saja aku bebas. Kamu ada di mana? Aku akan datang menemuimu." Petik 2. "Tidak perlu, berikan saja alamatmu, aku akan mengirim sopir untuk menjemputmu." "Saya di rumah Yun Xiao." "Baiklah, aku akan segera mengirim seseorang ke sana." Setelah menutup telepon, Zhou Yu berkata dengan nada meminta maaf. "Kakak Yue, maaf soal ini, tapi sepertinya aku tidak bisa tinggal untuk makan siang. Gubernur Qi memanggilku." Sui Tianyu dengan cepat berkata, "Tidak apa-apa, jangan khawatir. Urusan dengan Gubernur Qi didahulukan, silakan saja. Saya bisa makan sendiri." Zhou Yu berpikir sejenak lalu menawarkan, "Bagaimana kalau begini, setelah aku selesai, aku akan mengajakmu makan di luar lain hari." Mata Sui Tianyu terpaku pada Zhou Yu, tersenyum manis. "Lebih baik kau menepati janjimu. Kamu tidak bisa meninggalkanku." Zhou Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tak lama kemudian, sopir Qi Guochang tiba. Setelah Zhou Yu masuk ke mobil, pengemudi langsung melaju ke rumah Qi Guochang. Bab 865. Teman Qi Guochang. Villa Qi Guochang. Ketika Zhou Yu keluar dari mobil, Qi Guochang dan Yan Maozong sudah menunggu di pintu. Setelah Zhou Yu turun, Qi Guochang segera berjalan mendekat sambil tersenyum. Sebagai gubernur negara bagian Qin, Qi Guochang tentu saja berpengetahuan luas. Dia sudah mengetahui hampir semua yang dilakukan Zhou Yu di kota Hai. Qi Guochang sebenarnya telah mengantisipasi kebangkitan Zhou Yu. Jika tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mencari kerjasama yang lebih mendalam dengan Zhou Yu untuk mempererat hubungan mereka. Namun, yang tidak dia duga adalah pesatnya kebangkitan Zhou Yu. Hanya dalam waktu 1 bulan, dia benar-benar mengubah situasi kota Hai, dan bahkan menyatukan perusahaan-perusahaan dan keluarga-keluarga papan atas kota Hai. Pencapaian ini, jika tidak dilihat dengan mata kepalanya sendiri, berada di luar imajinasi Qi Guochang. Tentu saja, semakin kuat Zhou Yu, semakin bahagia pula Qi Guochang. "Yu, perjalananmu ke kota Hai sungguh luar biasa." Zhou Yu tersenyum kecut. "Paman Qi, aku benar-benar tidak punya pilihan selain mengambil tindakan." "Hahaha, Yu, kerendahan hati itu baik, tapi jangan terlalu rendah hati." Saat dia berbicara, Qi Guochang meraih tangan Zhou Yu. "Ayo, kita kembali ke dalam dan duduk untuk bicara." Qi Guochang membawa Zhou Yu ke villa. Pada saat ini, seorang pria parubaya sedang duduk di ruang tamu. Saat melihat Qi Guochang dan yang lainnya masuk, pria parubaya itu juga berdiri dengan senyum di wajahnya. "Yu, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini teman dekatku Yang Changrong, dia datang khusus dari ibu kota." "Yang tua, ini." Sebelum Qi Guochang bisa menyelesaikannya, Yang Changrong menyela. Dia menatap Zhou Yu dengan senyum berseri-seri, mengulurkan tangannya, dan berkata, "Tidak perlu perkenalan, sikap luhur pemuda ini sudah berbicara sendiri, dia pasti Zhou Yu." "Zhou Yu, aku Yang Changrong, panggil saja aku Yang Tua." Yang Changrong sangat ramah, dan melalui tindakan dan perkataannya, dia memberikan kesan yang sangat nyaman. Meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka, Zhou Yu memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya. Dia tentu tidak akan bersikap angkuh saat orang lain memujinya. Zhou Yu mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Yang Changrong. "Saya masih junior dan tidak bisa menganggap keakraban seperti itu, kamu adalah teman dekat Paman Qi, aku akan memanggilmu Paman Yang." Saat Yang Changrong mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak dan gembira. "Yu,
Sejujurnya, itulah yang ada di pikiranku, tapi sayang, aku malu mengatakannya. Kalian anak muda yang terus terang saja, kalau begitu aku akan menggertak saja untuk menyelesaikan ini. Qi Guochang menggoda dari samping. Yang tua, kalau kamu benar-benar malu, biarlah Yu memanggilmu kakak, dan aku tidak keberatan dipanggil paman. Hentikan, Yang Changrong membalas sambil tertawa. Setelah bercanda sebentar, Qi Guochang mengundang Zhou Yu dan Yang Changrong untuk duduk. Qi Guochang menuangkan secangkir untuk Zhou Yu dan Yang Changrong. Ketiganya mulai menyeruput teh dan mengobrol. Setelah beberapa komentar santai, Qi Guochang menatap Yang Changrong dan berkata, "Yang tua, kamu datang ke sini khusus untuk Zhou Yu, kan? Yu juga orang yang terus terang, katakan saja apa yang ada di pikiranmu." Yang Changrong meletakkan cangkir tehnya dan berbicara dengan sungguh-sungguh. "Kalau begitu, saya akan langsung ke intinya." Zhou Yu tersenyum, "Paman Yang, tenang saja, bicaralah dengan bebas." Yang Changrong menatap Zhou Yu dan berkata, "Yu, saat ini saya bertugas di Badan Pengawas Obat dan Makanan di ibu kota, dan saya datang untuk membahas obat baru dengan Anda. Apakah Huan Yu Pharmaceuticals Anda telah mengajukan paten untuk obat baru yang disebut Minor Elixir?" Zhou Yu mengangguk. Ketika Huan Yu Pharmaceuticals didirikan, Zhou Yu memberikan 3 resep ramuan kepada Sui Tianyu, 2 di antaranya untuk pengobatan kosmetik, dan yang lainnya adalah ramuan kecil untuk penyembuhan luka. Ramuan kecil ini mempunyai khasiat ajaib dalam mengobati luka pada orang biasa, dan bahkan seniman bela diri di bawah alam bawaan pun mengamati hasil yang signifikan. Dalam memilih Minor Elixir untuk Sui Tianyu, pemikirannya adalah karena Huan Yu Pharmaceuticals adalah perusahaan baru, maka dibutuhkan produk unggulan. Maka, pilihan pun jatuh pada Minor Elixir. Mendengar jawaban positif Zhou Yu, Yang Changrong buru-buru berkata, "Komposisi obat baru ini telah diperiksa oleh para ahli di ibu kota. Obat baru ini tidak hanya memiliki efek ajaib pada cedera orang biasa, tetapi juga memiliki efek kuat pada cedera beberapa seniman bela diri. Biasanya, obat-obatan yang beredar di pasaran efeknya sudah berkurang. Jadi, saya ingin bertanya apakah Anda punya obat yang lebih baik dari ini?" Mengatakan ini, Yang Changrong merasa agak malu. "Tentu saja, aku tahu ini mungkin berkaitan dengan rahasia kelompokmu, dan jika kau tidak mau mengungkapkannya, aku tidak akan memaksa." Zhou Yu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. "Paman Yang, karena kamu adalah teman baik Paman Qi, aku tidak punya apapun untuk disembunyikan darimu. Ya, aku memang punya obat yang lebih baik daripada ramuan kecil, yang disebut ramuan utama. Selama digunakan pada seniman bela diri di bawah alam Sein dengan cedera biasa, ramuan utama sangat efektif." Mendengar kata-kata Zhou Yu, Yang Changrong langsung menunjukkan kegembiraan. Zhou Yu tersenyum. Yang Changrong menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Yu, saya punya permintaan. Saya mewakili Badan Pengawas Obat dan Makanan Negara dan ingin meminta izin Anda untuk menggunakan resep ramuan utama dan ramuan minor. Tentu saja, sebagai gantinya, Badan Pengawas Obat dan Makanan kami dapat sepenuhnya mendukung pengembangan Huan Yu Pharmaceuticals di dalam negeri." Apa arti dukungan penuh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap pengembangan perusahaan farmasi dalam negeri? Artinya, cepat atau lambat perusahaan farmasi ini akan menjadi perusahaan terdepan dalam industri farmasi nasional. Tawaran pertukaran Yang Changrong memang penuh dengan ketulusan, tetapi Zhou Yu agak bingung. "Paman Yang, apa yang diinginkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Negara dengan benda ini?" Yang Changrong tersenyum dan menjelaskan, "Jangan sembunyikan darimu, beberapa tahun ini, personel Balai Hukuman dan Paviliun Bela Diri yang menjalankan misi semakin sering terluka, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Negara kita belum mampu menemukan obat penyembuh yang ideal, membuat para petinggi cukup kecewa. Jadi, di bawah tekanan yang berat, aku terpaksa datang kepadamu." Zhou Yu kemudian mengerti. Jadi begitulah adanya. Dia merenung sebentar sebelum bertanya. "Paman Yang, saya punya pertanyaan." "Teruskan. Apa hubungan antara Badan Pengawas Obat dan Makanan Negara bagian Qin dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Negara Anda?" Bab 866. Membuat keributan atas suatu masalah. Yang Changrong terkejut, dia tidak menyangka Zhou Yu akan tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia segera menjawab. "Kantor pengawas obat di setiap negara bagian berada di bawah yurisdiksi Badan Pengawas Obat dan Makanan Negara bagian kami. Dengan kata lain, mereka adalah unit bawahan kita." Mendengar ini, Zhou Yu tertawa kecil. "Saya mengerti. Paman Yang, tidak ada masalah dengan kerjasamanya. Bagaimana kalau begini, besok, suruh seseorang datang langsung ke Huan Yu Pharmaceuticals untuk bertemu dengan Ketua Sui Tianyu, aku akan memberitahunya." Yang Changrong tidak menyangka Zhou Yu akan setuju begitu saja, wajahnya penuh kegembiraan, dia meraih tangan Zhou Yu dan berkata, "Yu, aku sangat berterima kasih padamu untuk ini. Di masa depan, kapanpun kamu membutuhkan Yang Changrong, katakan saja, aku tidak akan menolak. Sebenarnya,
Bagi Zhou Yu, formula pil permajaan besar dan pil permajaan kecil sama sekali bukan masalah besar. Ini hanyalah beberapa rumus tingkat rendah yang dimilikinya. Namun, janji yang cangrong dan dukungan penuh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Negara, itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Belum lagi, pejabat pengawas obat kecil Yin Tao, jika dia ingin menggunakan kekuasaannya untuk menargetkan Huan Yu Pharmaceuticals lagi, dia akan menggali kuburnya sendiri. Dengan pemikiran ini, Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan sopan, aku mungkin akan segera meminta bantuanmu. Yang Changrong mengira Zhou Yu sedang bercanda, jadi dia tidak bertanya lebih lanjut tetapi menyerahkan kartu namanya sambil tertawa. Haha, telepon aku kapan saja. Melihat masalah itu telah diselesaikan, Qi Guochang tersenyum dan berkata, bagus, mulai sekarang kita semua berteman, kita harus lebih sering berinteraksi. Ayo, kita lanjutkan minum teh kita. Keesokan paginya, Zhou Yu datang ke kantor pusat Huan Yu Group. Dia bermaksud membahas kerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Negara dengan Sui Tianyu. Namun, saat tiba di kantor Sui Tianyu, dia mendapati bahwa dia luar biasa sibuk. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Saudari Yue, masih khawatir tentang masalah paten. Yakinlah, hari ini, kami akan mengunjungi Yin Tao. Jika dia berani membuat masalah lagi, hari-hari baiknya akan berakhir. Petik 2. Sui Tianyu berbicara dengan marah. Tidak perlu bertemu dengannya, dia sudah berinisiatif datang ke kita. Lihat ini. Dengan kata-kata itu, Sui Tianyu menyerahkan sebuah dokumen kepada Zhou Yu. Zhou Yu mengambil dokumen itu dan melihat bahwa itu adalah surat perintah penghentian. Inti masalahnya adalah bahwa Huan Yu Pharmaceuticals Group terlibat dalam pelanggaran paten dalam berbagai aspek obat-obatan mereka dan bahwa ada bahaya keselamatan dengan obat-obatan tersebut, sehingga memerintahkan penangguhan bisnis tanpa batas waktu yang dimulai segera. Dokumen ini dikirimkan pagi ini. Mereka bilang Yin Tao pendendam, tapi aku tidak menyangka pembalasannya akan datang begitu cepat dan dahsyat. Saat ini, 3 obat baru perusahaan kami sedang dalam tahap produksi penuh, termasuk saluran pemasaran dan penjualan yang sudah beroperasi. Jika ini berhenti tiba-tiba, kerugian harian akan sangat besar. Apa yang akan kita lakukan? Zhou Yu menyipitkan matanya, cahaya dingin melintas di tatapannya. Yin Tao sedang meminta kematian. Saudari Yue, ayo kita pergi ke kantor pengawas obat sekarang. Sui Tianyu buru-buru menghentikan Zhou Yu. Zhou Yu, bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan ini? Betapapun tidak menyenangkannya Yin Tao, dia tetaplah kepala kantor pengawas obat. Kita tidak bisa hanya menggunakan kekerasan. Petik 2. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Konsekuensinya akan lebih serius. Zhou Yu mencibir. Jangan khawatir, Suster Yue, untuk menghadapinya, kita tidak perlu menggunakan kekerasan. Bagaimana rencanamu untuk mengatasinya? Sui Tianyu mendesak. Kecemasannya terlihat jelas. Tepat saat Zhou Yu hendak berbicara, sekretaris Sui Tianyu bergegas masuk. Direktur Sui, ada masalah, petugas penegak hukum dari kantor pengawas obat ada di sini. Mereka sudah menyerbu lobi di lantai pertama, dan direktur mereka memimpin tim, memanggil Anda dengan nama dan jabatan. Mendengar ini, Sui Tianyu langsung panik. Ini masalah. Kami belum memenuhi tuntutan penangguhan untuk perbaikan, dan Yin Tao jelas-jelas memanfaatkan situasi ini untuk menimbulkan masalah. Petik 2. Cahaya dingin kembali bersinar di mata Zhou Yu. Ayo turun dan lihat. Setelah berkata demikian, Zhou Yu melangkah keluar. Melihat reaksi Zhou Yu, Sui Tianyu segera merasakan ada sesuatu yang salah. Dia menghentakkan kakinya dengan cemas dan bergegas mengikutinya keluar. Lobi lantai pertama. Pada saat ini, petugas penegak hukum dari kantor pengawas obat telah memenuhi lobi hingga kapasitas penuh. Dan orang yang memimpin mereka tidak lain adalah kepala kantor pengawas obat, Yin Tao. Pada saat ini, Yin Tao sedang duduk di sofa di lobi, tampak sombong, kehadirannya saja sudah mengintimidasi para karyawan Huan Yu Group hingga terdiam menahan napas. Saat itu, Zhou Yu dan Sui Tianyu turun dari lantai atas. Sui Tianyu cepat-cepat melangkah di depan Zhou Yu, bergegas maju untuk menyambutnya. Direktur Yin, kejadian kemarin benar-benar kesalahpahaman, dan saya sebenarnya berencana untuk mengunjungi Anda hari ini untuk meminta maaf, katanya. Bagaimana kalau begini, aku akan mengatur agar kita pergi makan di luar sekarang. Bagaimana menurutmu? Nada bicara Sui Tianyu hampir terdengar seperti nada merendahkan. Tatapan dingin yang mengejek memenuhi mata Yin Tao. Ketua Sui takut sekarang. Kamu pikir situasi saat ini bisa diselesaikan dengan makan? Sudah ku bilang kemarin, Huan Yu Pharmaceuticals seharusnya tidak lagi berpikir untuk bertahan di bisnis ini. Surat dari kantor pengawas obat untuk kalian seharusnya sudah diterima. Dokumennya sangat jelas, meminta Anda untuk menangguhkan bisnis untuk perbaikan, tetapi sampai sekarang, Anda masih beroperasi. Perilaku ini merupakan pelanggaran hukum yang nyata,
dan saya di sini untuk menutup Huan Yu Pharmaceuticals Anda sepenuhnya dan mencabut kualifikasi manufaktur dan penjualan Anda. Petik 2. Dengan itu, Yin Tao membanting dokumen pencabutan itu ke atas meja. Bab 867. Direktur tiba. Kali ini, Sui Tianyu merasa cemas, dia memohon. Direktur Yin, tolong beri kami kesempatan lagi, apapun yang terjadi. Setidaknya, mari kita punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita dan menunjukkan itikat baik. Apapun tuntutan Anda, kita bisa mendiskusikannya. Mendengar ini, seringai sinis tiba-tiba melintas di celah sempit mata Yin Tao. Dia bergerak mendekati Sui Tianyu dan berbisik di telinganya, dengan suara yang hanya mereka berdua bisa dengar. Jika Anda ingin menunjukkan itikat baik, itu bukan hal yang mustahil. Sekarang, ikutlah aku ke hotel, puaskan aku, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membatalkan hukumanku. Petik 2. Mendengar ini, wajah Sui Tianyu berubah drastis, dia dengan marah berkata. Direktur Yin, bukankah ini terlalu berlebihan? Yin Tao mencibir. Kamu tidak setuju, kan? Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangannya dan berteriak. Tepat pada saat itu, Zhou Yu tiba-tiba melangkah mendekat. Melihat Zhou Yu, amarah di mata Yin Tao hampir meledak, dia berkata dengan getir. Zhou Yu, apa sekarang? Apakah kamu menyesalinya? Biarkan aku katakan padamu, sudah terlambat. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu akibat dari menyinggung perasaanku. Petik 2. Kilatan dingin melintas di mata Zhou Yu. Kamu terlalu banyak berpikir. Menurutku, pelajaran yang kuberikan kemarin masih terlalu ringan. Setelah mengatakan ini, Zhou Yu menamparkan wajahnya. Tamparan. Di bawah tatapan terkejut semua orang yang hadir, Yin Tao terlempar. Ia menghantam sofa di belakangnya dengan keras, tubuh gemuknya membalikkan sofa itu. Dalam sekejap, Yin Tao menjerit dengan keras yang menyayat hati. Pada saat yang sama, darah terus mengalir dari mulutnya. Orang-orang lain di sekitar, melihat Yin Tao dipukuli dengan sangat menyedihkan, semuanya tercengang. Beberapa detik kemudian, bawahannya akhirnya bereaksi. Orang ini jelas-jelas melawan aparat penegak hukum, segera beritahu kepala inspektur untuk datang menangkapnya. Tiba-tiba, bawahan Yin Tao menjadi kacau, sebagian membantunya, yang lain memanggil polisi. Seluruh aula menjadi kacau. Sui Tianyu merasakan kegelapan di depan matanya, hampir pingsan. Zhou Yu telah menamparkan Yin Tao kemarin, yang mengakibatkan skorsing tanpa batas waktu hari ini dan pencabutan lisensi mereka. Hari ini, Zhou Yu menamparnya lagi, tidak memberi ruang untuk perubahan. Tentu saja dia tidak marah, lagi pula niat Yin Tao yang tidak senonoh terhadapnya juga membuatnya marah. Hanya saja dia benar-benar tidak tega melihat Environ Pharmaceuticals tutup. Bagaimanapun, Environ Pharmaceuticals adalah karya hidupnya, yang ke dalamnya ia telah mencurahkan usaha dan tenaga yang tak terhitung jumlahnya. Saat Sui Tianyu merasa putus asa, Yin Tao telah dibantu oleh orang lain. Saat itu juga mukanya bengkak seperti roti, separuh giginya copot, darah terus mengucur tak terkendali. Matanya merah, dia melotot ke arah Zhou Yu, tampak seperti dia ingin memakannya hidup-hidup. Zhou Yu, kamu berani sekali, berani memukul pejabat publik di depan umum, apa kamu pikir tidak ada yang bisa menghadapimu? Tunggu saja, hari ini aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Jika aku tidak bisa membawamu ke pengadilan, aku, Yin Tao, akan mengganti namaku. Zhou Yu mengejek. Jika kita bicara soal melanggar hukum, aku khawatir, aku hanya 1/10 darimu, Direktur Yin. Namun, aku cukup penasaran, bagaimana kau berencana membuatku membayar harga yang mahal? Wajah Zhou Yu tidak menampakkan rasa takut, sebaliknya ia tampak mengejek. Yin Tao menjadi semakin marah, matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Zhou Yu, aku tahu kamu merasa hubunganmu dengan Gubernur Qi baik, tapi jangan berasumsi kamu bisa bertindak gegabah dan tanpa rasa takut di negara Qin. Biarkan saya katakan, negara Qin tidak hanya diperintah oleh kata-kata Qi Guochang. Ada orang lain yang bisa menanganimu. Petik 2. Benarkah begitu? Kilatan melintas di mata Zhou Yu. Jika Yin Tao menyerang Environ Pharmaceuticals dengan gegabah, pasti ada yang mendukungnya. Mendengar nada bicara Yin Tao sekarang, mungkinkah orang lain ini adalah orang yang mengatur perlawanan terhadap Environ Pharmaceuticals? Dengan pemikiran ini, Zhou Yu berkata dengan arogan. Saya tidak bisa memikirkan orang lain di negara bagian Qin yang bisa membuat saya, Zhou Yu, takut. Yin Tao memelototi Zhou Yu dan mengejek. Kamu akan segera mengetahuinya. Tunggu saja sampai ajalmu tiba. Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan teleponnya dan menghubungi sebuah nomor. Melihat Yin Tao begitu percaya diri, Sui Tianyu segera menghampiri Zhou Yu, meraih lengannya, dan hendak meninggalkan tempat itu. Namun Zhou Yu hanya tersenyum kecil. Saudari Tianyu, jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Tonton saja acaranya. Zhou Yu.
Sui Tianyu sangat khawatir, dia benar-benar tidak tahu seberapa percaya diri Zhou Yu. Ketergantungan terbesar Zhou Yu pada negara Qin tidak lain adalah Qi Guochang. Tetapi melihat nada bicara Yin Tao, orang yang ingin diteleponnya jelas tidak takut sama sekali terhadap Qi Guochang. Jika dia memprovokasi sosok yang lebih besar lagi, maka Zhou Yu akan berada dalam bahaya. Namun Zhou Yu terlalu keras kepala. Jika dia tidak mau pergi, Sui Tianyu tidak bisa berbuat apa-apa selain gelisah. Saat itu, Yin Tao telah menyelesaikan panggilannya. Setelah meletakkan telepon, Yin Tao menatap Zhou Yu, wajahnya yang berlumuran darah menampakkan ekspresi kebencian. Zhou Yu, tunggu saja. Hari-hari baikmu akan segera berakhir. Komisaris kami sedang dalam perjalanan. Cahaya aneh melintas di mata Zhou Yu. Komisaris Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tepat saat Zhou Yu merasa penasaran, dua mobil Audi A6 melaju kencang di depan gedung. Kemudian beberapa pejabat bersetelan administrasi turun dari mobil. Yang memimpin mereka tidak lain adalah Yang Changrong, yang dia temui malam sebelumnya di rumah Qi Guochang. Melihat Yang Changrong tiba, Yin Tao sangat terkejut. Dia baru saja menelepon, dan komisaris sudah tiba. Itu terlalu cepat. Tentu saja, pada saat ini, Yin Tao tidak punya waktu untuk bertanya-tanya mengapa Yang Changrong tiba begitu cepat. Dia segera melepaskan diri dari bawahannya dan tersandung, lalu jatuh berlutut di depan Yang Changrong dengan suara gedebuk. Komisaris Yang, Anda akhirnya tiba. Kamu harus membelaku. Zhou Yu dari Environ Pharmaceuticals ini, beraninya tak terkira, mengandalkan dukungan gubernur untuk melawan penegakan hukum, lihat apa yang dia lakukan padaku. Bab 868. Tak terbantahkan. Yang Changrong datang pagi ini khusus setelah membahas masalah tersebut dengan Zhou Yu di rumah Qi Guochang kemarin. Tujuan satu-satunya adalah untuk memastikan otorisasi resep diselesaikan sepenuhnya. Tanpa diduga, saat dia hendak mencapai pintu, dia tiba-tiba menerima telepon dari Yin Tao. Lewat telepon, Yin Tao terus-menerus menjelek-jelekkan Tianyu Pharmaceutical dan memohon-mohon agar dia mau mengambil alih. Jelas, Yin Tao telah terlibat konflik dengan Tianyu Pharmaceutical. Yang Changrong segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sialan, menimbulkan masalah di saat genting ini bisa merusak rencana besarnya, dan dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Yang Changrong menutup telepon dan menyuruh pengemudi untuk menambah kecepatan, bergegas ke sana. Pada saat ini, melihat sekitar 100 petugas penegak hukum yang agresif dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di aula, jelas bagi siapapun yang melihat bahwa ini bukan tentang Tianyu Pharmaceutical yang menyebabkan masalah, tetapi pejabat Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyebabkannya. Dengan wajah muram, Yang Changrong menatap Yin Tao dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melayangkan tendangan cepat. Keluar dari sini. Yin Tao tidak pernah membayangkan bahwa atasan langsungnya benar-benar akan memukulnya. Karena terkejut, Yin Tao menjerit kesakitan dan ditendang begitu keras hingga ia berguling menjauh. Tindakan Yang Changrong membuat semua orang yang hadir tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia menyerang salah satu temannya? Yin Tao juga tercengang. Dia bahkan tidak peduli dengan rasa sakitnya dan bergegas bangkit. Direktur Yang, Anda. Namun, Yang Changrong tidak memperhatikan Yin Tao dan segera berjalan mendekati Zhou Yu. Yu, apa yang terjadi di sini? Mendengar pertanyaan Yang Changrong, pikiran Yin Tao berdengung seolah tersambar petir. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Yang Changrong memiliki hubungan yang luar biasa dengan Zhou Yu. Bagaimana ini mungkin? Yin Tao telah melakukan penelitian sebelumnya dan mengetahui bahwa Zhou Yu tidak memiliki hubungan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Negara, apalagi mengenal direktur mereka. Sekarang, apa sebenarnya yang terjadi? Saat menghadapi pertanyaan Yang Changrong, Zhou Yu agak terkejut. Paman Yang, saya tidak tahu Anda adalah direktur Badan Pengawas Obat dan Makanan Negara. Kemarin, sambil minum teh, Yang Changrong hanya menyebutkan bahwa ia bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan Negara, tetapi tidak menyebutkan jabatannya. Yang Changrong tertawa getir. Aku hanya tidak ingin kamu salah paham, khawatir kamu mungkin mencurigaiku menyalahgunakan wewenangku. Zhou Yu tersenyum tipis, menandakan pengertian, lalu dia membawa Sui Tianyu mendekat. Paman Yang, perkenalkan, ini Sui Tianyu, ketua grup Tianyu dan penanggung jawab Tianyu Pharmaceutical. Saudari Yue, ini direktur Yang Changrong dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di ibu kota, Paman Yang. Laporkan detail situasinya kepada direktur Yang. Mendengar perkenalan Zhou Yu, Sui Tianyu tampak tidak percaya bahwa Zhou Yu memiliki hubungan dekat dengan Direktur Badan Pengawas Obat Negara. Tidak heran Zhou Yu pernah berkata sebelumnya bahwa dia bisa memecahkan masalah itu. Jadi begitulah. Sui Tianyu dipenuhi kegembiraan, tetapi mengingat pengalamannya dengan berbagai peristiwa penting, dia segera menenangkan diri. Kemudian, di depan semua orang, dia menceritakan semua detailnya, 3 permohonan patennya ditolak, kebocoran paten, bersama dengan ancaman dan bahasa kasar dari Yin Tao.
Setelah mendengar semuanya, semua karyawan Tianyu Pharmaceutical menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, para petugas penegak hukum dari Badan Narkotika Nasional, semuanya terdiam dan menundukkan kepala, terutama mereka yang terlibat, yang malah makin ketakutan. Ekspresi wajah Yang Changrong menjadi sangat gelap hingga tampak seperti akan meneteskan air. Dia tidak menyangka bawahannya akan melakukan hal kotor seperti itu, dan lebih parahnya lagi, hal itu terjadi tepat di depan Zhou Yu. Citra yang susah payah ia bangun di hadapan Zhou Yu kemarin, akan segera dirusak sepenuhnya oleh bawahan-bawahan tolol ini. Yang Changrong perlahan menoleh, menatap Yin Tao, tatapan matanya begitu dingin hingga seolah menurunkan suhu seluruh aula hingga 3 derajat. Pada saat ini, Yin Tao bahkan lebih ketakutan, kulitnya pucat pasi, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Direktur, aku tidak tahu kalau kamu. Hubunganmu dengannya seperti ini. Jika saja aku tahu lebih awal. Bahkan jika itu membunuhku. Aku tidak berani. Yang Changrong berteriak dengan marah. Raungannya mengagetkan semua orang di dekatnya. Yin Tao, apakah maksudmu aku, Yang Changrong, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan hanya tahu cara melindungi rakyatku sendiri. Yin Tao begitu takutnya sampai hampir mengompol. Tidak. Bukan itu yang kumaksud. Suara Yang Changrong sedingin es. Yin Tao, Yang Changrong, telah menjabat sebagai Direktur Badan Pengawas Obat dan Makanan Negara selama lebih dari 1 dekade. Meskipun saya tidak berani mengklaim diri sepenuhnya tidak memihak dan berwawasan luas, setidaknya saya telah bertindak adil dan jujur dalam menegakkan hukum. Baru saja, Direktur Sui Tianyu menceritakan seluruh kejadian itu. Anda, dan semua orang yang hadir di sini, mendengar semuanya. Petik 2. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Sekarang, aku memberimu kesempatan untuk membela dirimu. Petik 2. Asalkan kau bisa menunjukkan apapun yang dikatakan Direktur Sui Tianyu yang salah, yang memutarbalikkan fakta, yang memfitnahmu, aku akan segera memberikan hukuman yang setimpal tanpa ampun. Yang Changrong menatap Yin Tao dengan tatapan dingin. Pada saat ini, Yin Tao meratap dalam hati, menyesali keputusan masa lalunya. Masalah yang diangkat Sui Tianyu, terutama yang menyangkut paten, melibatkan banyak orang di Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan karena dia tidak merahasiakannya sejak awal, hampir semua orang di Badan Pengawas Obat dan Makanan tahu. Jadi, pada titik ini, dia tidak bisa menyangkalnya. Yin Tao menyadari kali ini dia telah menemui jalan buntu dan langsung memasang ekspresi memohon. Direktur, saya menyadari kesalahan saya. Tolong, ampuni aku kali ini. Saya akan meminta maaf kepada Anda, saya akan meminta maaf kepada Direktur Sui Tianyu, saya akan meminta maaf kepada Tuan Zhou, apapun yang diperlukan. Mendengar ini, segalanya menjadi jelas. Jelas, semua yang dikatakan Sui Tianyu benar, dan Yin Tao tidak punya alasan untuk membantah. Kemarahan dan sikap dingin terpancar dari wajah Yang Changrong, menusuk hingga ke dalam. Baiklah, Yin Tao, aku tidak pernah menyangka Badan Narkotika Nasionalku akan menampung hama sepertimu. Saya dengan ini secara resmi menyatakan bahwa Yin Tao dilucuti dari semua jabatan resminya, dan akan diserahkan kepada lembaga penegak hukum. Setiap kasus yang ditanganinya akan diselidiki satu persatu, dan setiap masalah yang ditemukan akan ditangani semaksimal mungkin sesuai hukum yang berlaku. Mendengar ini, Yin Tao benar-benar pingsan. Tidak, Direktur, saya sungguh-sungguh minta maaf, tolong pertimbangkan hukuman yang lebih ringan. Bawa dia pergi. Yang Changrong berkata dengan tidak sabar. Yin Tao berjuang mati-matian dan memohon berulang kali. Direktur, saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Saya tidak ingin melakukan ini, itu adalah Jia Tianqi lah yang memaksaku melakukannya. Mendengar nama Jia Tianqi, ekspresi Yang Changrong tiba-tiba berubah. Bab 869. Kegilaan. Yang Changrong melangkah ke arah Yin Tao, mencengkeram kerah bajunya, wajahnya penuh amarah. Beraninya kau mengatakan omong kosong seperti itu. Tidak. Ketakutan, Yin Tao gemetar seluruh tubuhnya, suaranya pecah saat air mata mengalir. Ketua, semua yang saya katakan itu benar. Kalau bukan karena dia, meskipun aku punya keberanian, aku tidak akan berani melakukan ini. Petik 2. Dia memaksaku melakukannya. Wajah Yang Changrong menjadi gelap saat matanya berkedip. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya untuk membawa Yin Tao pergi, lalu dia berbalik ke petugas penegak hukum dari Departemen Pengawasan Farmasi dan berkata, "Kalian semua, segera kembali ke pos masing-masing. Anda punya waktu 1 hari untuk menuliskan masalah Anda sendiri." Petik 2. Setelah 1 hari, dari atas ke bawah, seluruh Departemen Pengawasan Farmasi Negara bagian Qin akan diselidiki secara menyeluruh. Siapapun yang ditemukan menyembunyikan kebenaran atau berbohong akan ditangani sebagaimana mestinya. Petik 2. Mendengar ini, semua inspektur farmasi menjadi pucat, mengutuk Yin Tao dan leluhurnya dalam hati mereka.
Tak lama kemudian, personel penegak hukum dari Departemen Pengawasan Farmasi mundur. Sui Tianyu juga memerintahkan karyawan Huan Yu Pharmaceuticals untuk kembali ke posisi masing-masing. Setelah itu, dia mengundang Yang Changrong ke kantornya. Di kantor, Zhou Yu memulai percakapan. "Paman Yang, siapa Jia Tianqi?" Yang Changrong menghela napas dan berkata, "Pria ini adalah Direktur Departemen Inspeksi Disiplin Balai Hukuman." Departemen Inspeksi Disiplin Aula Hukuman tidak hanya menyasar personel Aula Hukuman dan Paviliun Bela Diri, tetapi juga berwenang untuk menyelidiki lembaga resmi manapun di negeri naga, sehingga kekuasaan mereka sangat besar. Tidak heran Yin Tao memiliki keberanian seperti itu. Jika didukung oleh Jia Tianqi, itu tidak akan mengejutkan. Petik 2. Zhou Yu agak terkejut. Pria ini sebenarnya seorang direktur. Saudara laki-laki Ye Mengyun, Ye Mengmin, juga berada di Aula Hukuman, tetapi dia hanya seorang direktur. Pria ini bukan orang yang sederhana. Yang Changrong tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Zhou Yu dan Sui Tianyu. Tapi mengapa Jia Tianqi ingin menargetkan Huan Yu Pharmaceuticals? Apakah kamu telah menyinggung perasaannya? Zhou Yu dan Sui Tianyu bertukar pandang, keduanya menggelengkan kepala. Sui Tianyu bahkan berkata, "Saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Aneh sekali kalau begitu. Mengapa dia melakukan ini?" Yang Changrong merenung sejenak, lalu berbicara. "Yah, aku memang punya hubungan dengan pria ini. Saya akan membawa kalian berdua menemuinya dan menanyakan situasinya." Petik 2. Namun, Yu, orang ini penyendiri dan aneh. Tidak peduli apapun kebenarannya, Anda harus menahan amarah dan berhati-hati dengan apa yang Anda katakan. Orang-orang dari Departemen Inspeksi Disiplin tidak boleh tersinggung begitu saja, atau keadaan bisa menjadi sangat sulit. Petik 2. Orang yang membuat Yang Changrong melangkah begitu hati-hati pastilah luar biasa. Zhou Yu mengangguk. "Baiklah, Paman Yang, aku mengerti." Setelah memberikan instruksi, Yang Changrong membawa Zhou Yu dan Sui Tianyu ke kantor Departemen Inspeksi Disiplin di ibu kota provinsi. Setibanya di kantor Departemen Inspeksi Disiplin, ketiganya diatur untuk menunggu di ruang penerima tamu. Tiba-tiba seorang pria setengah baya masuk. Tatapan Zhou Yu langsung tertuju pada pria itu. Usianya sekitar 50 tahun, dengan kulit pucat, pandangan mata kabur, bintik hitam di antara alisnya, dan penampilannya lesu seperti pecandu. Auranya juga cukup tidak stabil, melayang di sekitar tepi alam suci awal. Namun, setelah mengamati keadaan pria itu dengan saksama, sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Zhou Yu. Pada saat ini, Yang Changrong berdiri dan menyambutnya dengan senyuman. "Direktur Jia, sudah lama tak jumpa, apa kabar?" Dihadapkan dengan Yang Changrong, Jia Tianqi tetap memberinya rasa hormat. Dia berjabat tangan dengan Yang Changrong, lalu berkata, "Direktur Yang, kesehatan saya sedang tidak baik. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, sampaikanlah dengan cepat." Petik 2. Yang Changrong segera menjawab, "Direktur Jia, kami sebenarnya di sini untuk memperkenalkan dua orang kepada Anda." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Zhou Yu dan Sui Tianyu dan berkata, "Ini Zhou Yu, dia." Kata-kata Yang Changrong dipotong oleh Jia Tianqi. Dia berbicara tanpa ekspresi. "Direktur Yang, tidak perlu perkenalan. Zhou Yu dan Sui Tianyu saat ini sedang menjadi pembicaraan di negara bagian Qin, bagaimana mungkin aku tidak mengenal mereka? Saya juga tahu tujuan kunjunganmu. Sejujurnya, saya tidak punya dendam terhadap Huan Yu Pharmaceuticals, tetapi seseorang ingin saya mengambil tindakan terhadap Huan Yu, dan saya tidak punya pilihan." Kata-kata lugas Jia Tianqi membuat Yang Changrong dan yang lainnya terkejut. Tidak seorang pun menyangka Jia Tianqi akan bersikap begitu terus terang. Yang lebih tidak terduga lagi adalah seseorang mampu memaksa Jia Tianqi melakukan hal seperti itu. Yang Changrong segera bertanya, "Direktur Jia, siapa itu?" Jia Tianqi dengan acuh tak acuh menyatakan, "Direktur Yang, saya menghormati Anda dengan bersikap jujur seperti ini. Sedangkan sisanya, Anda tidak perlu bertanya lagi, dan saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Sekarang setelah kita selesai, kamu bisa pergi." Mendengar ini, ekspresi Yang Changrong berubah agak tidak sedap dipandang. Nada dan sikap Jia Tianqi tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Masalah ini tiba-tiba menjadi rumit. "Direktur Jia, bisakah masalah ini dibahas lebih lanjut?" Yang Changrong masih mencoba bernegosiasi, tetapi Jia Tianqi memotongnya dengan suara dingin. "Direktur Yang, saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Saya tidak ingin mengulanginya." Saat itu, Zhou Yu tiba-tiba angkat bicara. "Direktur Jia, jika aku keluar dari sini, kamu dan putrimu tidak akan hidup lebih dari setengah bulan." Bab 870 Kecurigaan. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Yang Changrong dan Sui Tianyu berubah drastis. Meskipun situasinya rumit, mengancam anggota keluarga seseorang secara langsung tidak dapat diterima. Jia Tianqi bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Bagaimanapun, dia adalah Menteri Departemen Inspeksi Disiplin.
Mereka buru-buru mencoba campur tangan, tetapi sudah terlambat. Ledakan. Yang mereka lihat hanyalah Jia Tianqi membanting tangannya ke atas meja, menghancurkannya seketika, dan pada saat yang sama, aura mengerikan meletus darinya. Zhou Yu, beraninya kau mengancam keluargaku. Yang Changrong dengan cepat mencoba untuk meredakan keadaan. Menteri Jia, jangan marah, mari kita bicarakan baik-baik, Zhou Yu tidak bermaksud begitu. Saat dia berbicara, Yang Changrong maju untuk menghiburnya. Namun, aura dari Jia Tianqi bergetar hebat, dan Yang Changrong terpaksa mundur. Wajah Yang Changrong berubah jelek. Jia Tianqi sangat marah, masalah mulai muncul. Tetapi pada saat itu, Zhou Yu berbicara lagi. Apakah keluargamu masih membutuhkan ancamanku? Hanya ada dua hal yang ingin kukatakan. Pertama, apakah kamu tidak bisa tidur selama 3 atau 4 malam berturut-turut? Kedua, putri Anda, yang baru-baru ini mulai tidur lebih dari 15 jam setiap hari, yang tidak seperti biasanya. Mendengar ini, ekspresi Jia Tianqi yang awalnya marah berubah. Bagaimana kamu tahu itu? Melihat reaksi Jia Tianqi, Yang Changrong tampaknya memahami sesuatu. Dia segera berkata, Menteri Jia, jangan remehkan Zhou Yu karena usianya, keterampilan medisnya luar biasa, tidak kalah dari ketiga tabib suci. Namun Jia Tianqi tidak yakin dan menatap Yang Changrong dengan dingin. Direktur Yang, apakah Anda sudah menceritakan segalanya tentang keluarga saya kepada anak ini? Apakah kalian semua bersatu untuk menjebakku? Yang Changrong tampak tidak berdaya. Menteri Jia, saya bahkan tidak tahu di mana keluarga Anda tinggal, apakah menurut Anda saya bisa tahu begitu banyak tentang situasi keluarga Anda? Jia Tianqi juga terkejut. Benar. Yang Changrong bahkan tidak tahu di mana keluarganya tinggal. Selain itu, situasi di rumahnya dijaga kerahasiaannya sepenuhnya dari dunia luar, tidak mungkin ada orang luar yang mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Jia Tianqi menoleh menatap Zhou Yu. Bagaimana kamu tahu itu? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Itu cukup mudah untuk dilihat. Jia Tianqi jelas tidak mempercayainya. Apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Sekalipun kamu bisa mendiagnosis penyakitku hanya dengan melihat, bagaimana kamu tahu aku punya anak perempuan? Dan bagaimana Anda tahu tentang kondisinya? Mungkinkah kamu memiliki kemampuan melihat masa depan? Atau teknik membaca pikiran? Mendengar pertanyaan Jia Tianqi, Yang Changrong dan Sui Tianyu juga menatap Zhou Yu dengan gugup. Zhou Yu dengan tenang berkata, tidak serumit itu, karena tubuhmu telah ditanamkan sejenis Yin Yang Gu ibu anak. Jika Yang Gu ada di tubuhmu, maka Yin Gu pasti ada di tubuh anakmu, dan karena Yin Gu hanya bisa hidup di tubuh perempuan, maka pastilah anak perempuanmu. Perkataan Zhou Yu mengejutkan semua orang. Setelah hening sejenak, Jia Tianqi lah yang pertama bereaksi. Dia melangkah maju, mendekati Zhou Yu, dengan kilatan dingin di matanya. Kau bilang kita dikutuk oleh Gu milik penyihir. Zhou Yu mengangguk. Jia Tianqi berkata dengan dingin. Bagaimana kamu bisa yakin? Mungkinkah kamu juga tahu ilmu sihir? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Jika 2 hari yang lalu, saya mungkin tidak yakin. Namun, kebetulan, 2 hari yang lalu, aku terkena Gu pembunuh jiwa ibu anak. Gu ini berjenis sama dengan Gu Yin yang ibu anak yang saat ini ada di tubuhmu. Namun, racun di dalam tubuhmu lebih lemah, racun itu tidak akan langsung merenggut nyawamu. Namun, seiring pertumbuhan Gu secara bertahap, Yang Gu akan menghabiskan vitalitas Anda, membuat Anda lesu, dan Yin Gu akan melepaskan energi Yin, secara bertahap mengambil alih kesadaran orang yang terinfeksi, khususnya yang terwujud dalam peningkatan durasi tidur. Tanpa intervensi, dalam waktu setengah bulan, Anda dan putri Anda akan binasa. Mendengar kata-kata Zhou Yu, bahkan Yang Changrong memperlihatkan ekspresi terkejut. Sui Tianyu bahkan lebih ketakutan, wajahnya pucat. Akan tetapi, setelah keterkejutan singkat, Jia Tianqi menjadi sangat marah. Omong kosong. Putri saya dan saya memiliki disfungsi saraf otonom turunan yang menyebabkan ketidakseimbangan Yin dan Yang. Hu sudah merawat kita selama ini dengan sangat efektif, bagaimana mungkin kau bisa bilang itu kutukan? Mendengar ini, Zhou Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Apa? Mendengar pertanyaan Zhou Yu, Jia Tianqi yang awalnya marah tiba-tiba menjadi tenang, menampakkan ekspresi mengejek di matanya. Semua omong kosong ini untuk mencari informasi tentang Tuan. Biar ku katakan padamu, tidak mungkin. Sekarang, Zhou Yu cukup yakin bahwa Ten Hu berada di balik semua ini. Dia menyipitkan matanya, menatap Jia Tianqi. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, Zhou Yu mengaktifkan teknik gerakannya dan langsung muncul di depan Jia Tianqi. Jia Tianqi terkejut, langsung murka, dan hendak membalas, tetapi karena Zhou Yu sudah mengantisipasi dan bereaksi lebih cepat, terutama karena Jia Tianqi sendiri sudah lemah, ia tak sanggup menahan Zhou Yu dan dicengkeram kerah bajunya lalu dilempar keluar. Zhou Yu, Yang Changrong dan Sui Tianyu berseru serempak. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian,
Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.